Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore Ibu. Sore Ibu. Ketemu lagi ya Bunda. Sore Bu. Tidak terasa pada kesempatan hari ini sudah masuk semester 2 ya Bunda ya. Kalau yang kemarin semester 1, nah sekarang nggak terasa. Yang nggak terasa saya atau Bunda juga sama kayak saya karena yang kuliah Bunda. Sama. Jadi nggak terasa ya Bunda ya. Jadi di prosesnya tinggal satu langkah lagi, ujian skripsi sudah selesai kan begitu Bunda ya. STRK sudah di tangan. Oke, tetap semangat. Baik, pada kesempatan siang hari ini di awal semester ya, mata kuliah obstetri ginekologi seperti itu. Kalau kita biasanya mengenal obstetri ginekologi, tapi untuk kesempatan kali ini khusus obstetri sosial ya Bunda ya. Artinya nanti mata kuliah ini lebih menekankan kepada permasalahan obstetri ginekologi tapi ditimbulkan karena faktor sosial. Faktor sosial itu berarti faktor lingkungan seperti itu ya. Oke Bunda. Ini sebelumnya akan saya share kontrak kuliah seperti itu. Seperti biasanya saya selalu share untuk kontrak kuliah. Mungkin kontrak kuliah ini pokok bahasanya atau subjob CPM pokok bahasan dan sub pokok bahasan sedikit berbeda dengan yang nanti akan saya sampaikan. Bukan sedikit ya, yang mungkin berbeda karena saya mengarahnya lebih ke arah ke pengarah penyebab kasus-kasus itu apa secara sosial seperti itu. Jadi mulai sosial itu kan luas Bunda, mulai dari lingkungan, dari budaya, dari mitos, kemudian lingkungan tempat tinggal sendiri, dia sendiri yang mempengaruhi sehingga terjadi kasus-kasus atau komplikasi kesehatan ibu dan anak. Saya langsung share saja. Oke. Lupa belum saya buka. Saya akan share yang pertama tadi kontrak kuliah, kemudian saya akan share ini kontrak kuliah. Nah ini PPT saya terlihat dan terbaca Bunda? Terlihat, bisa lihat Ibu. Terlihat Bu. Terlihat. Baik, mungkin ada agak ini ya, ini obstetri sosial ya sebenarnya, tapi ya memang tidak terlepas dari namanya obstetri ginekologi, cuman ini nanti yang dibahas adalah obstetri sosialnya. Oke, jadi deskripsi mata kuliah obstetri sosial ini merupakan pengembangan obstetri dan tata laksananya dengan mengikut sertakan usaha pencegahan sehingga ikut serta memperhitungkan faktor lingkungan serta kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan fenomena kematian maternal dan perinatal. Kenapa ada penekanan kesehatan reproduksi? Karena memang terkait merupakan bagian dari ginekologi ya seperti itu, dan selain itu yang menjadi dasar utama itu adalah kesehatan reproduksi. Misalkan kehamilan yang sehat, persalinan yang sehat tentunya berawal dari kesehatan reproduksi atau reproduksi yang sehat. Makanya di situ selalu ditekankan awal mula dari suatu proses kehidupan, yaitu adalah kesehatan reproduksi. Nah, kemudian pokok bahasan di sini adalah lingkup kelainan dan komplikasi kebidanan, komplikasi kehamilan dan penanganannya, komplikasi persalinan dan penata laksanaannya, penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas, penanganan kegawat daratan obstetrik, tindakan operatif kebidanan, gangguan psikologi dan penata laksanaannya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan di sini nanti dua materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan CPMK yang ada di sini karena saya lebih ke akar permasalahan yang akan saya sampaikan seperti itu. Oke, jadi pokok bahasan itu tadi akan dibagi tim dosennya adalah saya dan Bu Anggra ya Bunda. Seperti biasanya dalam satu semester itu ada 16 kali tatap muka atau 16 kali minggu. Ujian tengah semesternya 1 minggu, ujian akhir semesternya 1 minggu. Jadi yang untuk pembelajaran perkuliahan itu
14 minggu karena tim dosanya 2, saya dan Bu Anggra, jadi saya ketemu 7 minggu dan Bu Anggra 7 minggu atau 7 kali tatap muka seperti itu. Dan meskipun realnya saya sama Bunda ini hanya 2 kali tatap muka, tetapi di dalam Google Classroom mungkin yang Bunda bagian mungkin yang sudah bergabung itu akan tampak di situ 7 kali tatap muka. Itu adalah yang sesuai Bunda ya, yang real. Nah, kemudian ini ada komplikasi kehamilan dan penanganannya, ada komplikasi persalinan dan penata laksanaannya, ada penanganan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas. Saya ulangi lagi, apa yang saya sampaikan nanti tidak sama dengan CPMK-nya, karena saya tidak akan membahas infeksi nifas apa, matritis apa, infeksi payudara apa, itu tidak akan saya bahas. Mungkin Bunda dari pengalaman lahan lebih banyak pengalamannya dan juga bisa membaca sendiri dan sudah merupakan hal yang tidak asing ya, artinya memang itu kompetensi kita. Jadi saya akan menekankan kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi dari segi sosial seperti itu. Dan bagaimana upaya dan apa sebenarnya akar permasalahan yang menyebabkan semua komplikasi ini muncul. Komplikasi kehamilan ini muncul, komplikasi persalinan ini muncul. Jadi komplikasi-komplikasi ini muncul itu karena apa? Contohnya saja misalkan kematian ibu atau bayi. Misalkan kematian ibu hamil meninggal atau ibu bersalin meninggal. Biasanya kita akan bertanya di profil ya, penyebabnya 3 terbesar adalah perdarahan. Kadang kita hanya sampai di situ saja. Kita mungkin tidak pernah menelusuri perdarahan itu karena apa, dan karena apa, seperti itu. Kalau perdarahan kan intinya penata laksananya menghentikan perdarahan, seperti itu. Contohnya juga, kalau BBLR seperti ini, selama ini kita banyak menangani, Bunda. Jadi jika kita fokus kita hanya menangani, akan muncul lagi BBLR lagi, BBLR lagi, BBLR lagi. Pernahkah terpikir di kita, sebenarnya apa yang menyebabkan kejadian BBLR itu terjadi? Nah, kita tinjau dari secara teori. Teori itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, nah kita cari, kita telusuri. Jadi artinya jika kita bisa menelusuri, kita akan menemukan akar permasalahan, sehingga harapannya kasus BBLR itu bisa turun. Jadi akhirnya kita tidak hanya fokus menangani, tapi kita fokusnya ke pencegahan, seperti itu. Ya. Kemudian ini lanjutannya ada penanganan kekhawatiran obstetrik, Bu Anggra. Kemudian ini juga tindakan operatif, gangguan psikologi dan penata laksananya ini lebih ke Bu Anggra juga. Seperti itu. Nah, kemudian nanti evaluasi, ada review materi, Bunda ya, ada review materi. Seperti kemarin, seperti itu hanya sebagai evaluasi saja, tapi nanti ada tugas. Karena endingnya di sini adalah yang menjadi dasar utama sebenarnya adalah pengetahuan, Bunda. Pengetahuan dan perilaku. Kenapa di negara kita itu AKI dan AKB masih tinggi, seperti itu. Karena salah satu faktor itu adalah pengetahuan. Mungkin salah satu faktor. Kemudian yang kedua itu adalah posisi negara kita saat ini adalah negara yang berkembang ya, belum negara maju seperti itu. Nanti kita akan bahas di suatu siklus seperti itu, Bunda. Nah, kenapa mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Kenapa kok pengetahuan ya? Memang pengetahuan itu bukan menjadi indikator ya, karena orang tahu itu belum tentu mau melaksanakannya di situ. Kalau sekarang pengetahuan pastinya mudah dicari, informasi itu gampang sekali dan mudah sekali didapatkan. Kita hampir mungkin ibu hamil itu kalau tentang anemia seperti itu contohnya atau BBLR pasti akan tahu seperti itu. Tapi coba saat kita memberikan evaluasi pre dan post, pasti akan ada beberapa kita kategorikan pengetahuan, ada pengetahuan baik, kurang, dan cukup. Coba kalau kita mengukur pengetahuan seseorang dengan kategori baik, cukup, dan kurang dengan teknik pre dan post, pasti akan ada yang entah kurang, entah cukup itu masih ada. Nah, itu sebenarnya menjadi akar permasalahan. Hanya sedikit, tapi sedikit itu yang menjadi masalah seperti itu. Karena memang ya kasus-kasus yang ada itu memang hanya kejadiannya 0,1%, 1%, mungkin 20% seperti itu, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Seolah-olah yang sudah bagus itu tidak terlihat seperti itu. Kan betul, Bunda? Misalkan ada persalinan, ada kehamilan, ada persalinan, ada kehamilannya itu sehat, persalinannya sehat di antara mungkin 1.000 wanita, kemudian ada 2 atau 3 ibu hamil yang mungkin meninggal karena kehamilan atau persalinan, pasti nggak akan yang terlihat di situ hanya 1 atau 2 itu yang terlihat. Yang 1.000 tadi, yang sisanya itu
yang selamat, yang sehat nggak terlihat, Bunda. Kan jadi kesannya itu tadi indikatornya apalagi AKI dan AKB. Sedangkan AKI dan AKB ya masih sampai saat ini kan ya masih tinggi di sana seperti itu. Oke. Nah, itu nanti ada tugas penyuluhan, Bunda. Dan tugasnya kelompok karena saya rasa ibu-ibu di sini masih banyak kontak dengan ibu hamil ya. Karena kenapa saya mengambil tema kehamilan? Karena memang departemen saya kehamilan seperti itu. Jadi nanti Bunda membuat tugas kelompok, nanti formatnya Bunda tidak perlu membuat lagi. Sudah ada dari saya, Bunda tinggal mengganti saja sesuai dengan nama temanya kelompoknya Bunda seperti itu. Jadi tidak ya sebentar. Jadi tidak perlu menulis lagi. Jadi hanya tinggal menyesuaikan saja. Kemudian file terlampir di Google Classroom pertemuan keempat. Nanti kalau Bunda sudah masuk atau join di Google Classroom, nanti akan melihat di situ pertemuan keempat. Nah, di situ contoh-contohnya, file-filenya ada semua di situ. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Itu tadi tugas penyuluhan. Itu nanti terkait kontrak kuliah. Nah, sekarang kita akan masuk di Google Classroom dulu ya, Bunda. Seperti itu. Nah, di sini ada Google Classroom. Nah, sebentar. Nah, ini. Nanti ada Google Classroom. Nah, di sini, oh sebentar, mohon maaf, ini kelasnya DB. Sebentar, saya stop share dulu. Saya ganti yang kelas DC, sebentar. DC. Oke, harus share. Ini kelas DC. Ini kelas DC ya, saya gabungkan jadi satu, DC1, DC2, DC3, satu Google Classroom, Bunda, biar memudahkan untuk nanti mengevaluasi seperti itu. Nah, ini nanti kita lihat yang sudah bergabung. Ini ada masih 9 ya, nanti yang belum bergabung bisa bergabung karena semua kegiatan atau aktivitas selama 1 semester semua ada di Google Classroom seperti itu, supaya Bunda tidak ketinggalan. Ya, seperti itu. Nanti di sini ada seperti yang saya katakan, meskipun realnya kita tuh 2 kali tatap muka, tapi di Google Classroom tetap saya tulis 7 kali pertemuan sesuai dengan minggu yang ada seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah pertemuan 1 kontrak kuliah. Nanti Bunda bisa download di sini materinya, ada materi di sini. Nanti Bunda bisa download boleh atau membaca saja boleh. Kalau download itu nanti kan HP-nya penuh ya, nanti nggak di-download juga enggak apa-apa. Selama Bunda tidak keluar dari Google Classroom, ya tidak akan hilang materi ini dan saya juga tidak akan menghapus seperti itu ya. Ini tadi, jadi nanti tadi ada link Zoom seperti itu yang hari ini. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pertemuan kedua, itu adalah konsep dasar obstetri sosial ya. Ini salah ya, sebentar. Nah, di sini ada materinya juga. Nah, di sini ada konsep dasar obstetri sosial, nanti akan kita bahas sore hari ini. Kemudian pertemuan ketiga ini ada obstetri sosial KIA seperti itu. Nah, ini nanti materinya obstetri sosial KIA. Kemudian selanjutnya pada pertemuan keempat ini adalah penyuluhan KIA. Nah, penyuluhan KIA di sini ada format-format seperti yang saya sampaikan nanti. Sebentar, masih loading. Nah, ini. Jadi ada daftar judul penyuluhan, ada contoh laporan penyuluhan, nanti ada beberapa file-file yang ada 3 file yang belum saya upload di sini ya. Jadi nanti ada daftar judul penyuluhannya, contoh laporan penyuluhannya, nanti Bunda tinggal download ini, kemudian tinggal mengganti saja tema yang mau kelompok Bunda ambil, seperti itu. Kemudian di sini ada penyuluhan KIA, nomor 5 ini ada kegiatan penyuluhan laporan. Jadi nanti di sini adalah kegiatan penyuluhan. Nah, ini Bunda bisa upload di sini nanti. Ada bukti kegiatan penyuluhan. Nah, ini Bunda akan silahkan. Ini yang mengisi nanti salah satu. Boleh ketua atau salah satu anggota ya Bunda ya. Bisa mengisi di sini DC1, DC2, DC3. Ini kelompoknya tidak harus 10, nanti kita menyesuaikan saja dengan jumlah yang ada di kelas Bunda. Jadi kalau bisa itu maksimal 7 orang sampai 10 kelompok. Kalau yang bagus memang 7 ya, karena itu ideal seperti itu.
Kemudian karena penyuluhan itu tidak terlalu banyak membutuhkan orang ya, kecuali kalau misalkan ada demonstrasi atau apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kelompok ya, nanti kalau misalkan di kelas Bunda ini DC1 ya, ada 4 kelompok ya, ini yang 4, 5, 6, 7 ini tidak perlu diisi seperti itu. Nah, kemudian di sini nama ketua kelompok atau yang mewakili, NIM, kemudian tema penyuluhannya apa, kemudian di sini upload dokumentasi kegiatan penyuluhan. Jadi ya kegiatan Bunda nanti saat penyuluhan seperti apa begitu. Kemudian upload scan lembar pengesahan penyuluhan, nanti akan saya jelaskan ya Bunda setelah ini. Kemudian upload scan balasan penyuluhan dari lahan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini menginjak pertemuan ke-6, nah di sini adalah pengumpulan laporan penyuluhannya. Jadi nanti laporan yang sudah Bunda isi semuanya dikumpulkan di sini. Nah, Bunda upload di sini seperti itu. Ini kelas mana sama diupload seperti itu. Kemudian nama ketua kelompok, NIM-nya, tema penyuluhannya, kemudian upload laporan penyuluhannya. Filenya berupa Word ya Bunda ya. Oke, terus kemudian selanjutnya masuk ke pertemuan yang ke ini tadi pertemuan ke-6, kemudian masuk ke pertemuan 7, ini adalah video presentasi ya. Jadi nanti Bunda mempresentasikan laporannya dengan satu kelompok saja melalui Zoom. Kemudian direkam, kemudian diuploadnya. Sebenarnya ini adalah di pertemuan berikutnya, tatap muka kedua. Tapi nanti tatap muka kedua cukup saja dengan mengumpulkan video hasil dari penyuluhan ya. Atau kalau misalkan Bunda misalkan saat nanti penyuluhan bisa melalui Zoom atau bisa merekam juga nggak apa-apa, dikumpulkan di bukti penyuluhan. Tapi kalau tidak bisa juga cukup dokumentasi saja. Oke, nah nanti untuk temanya memang lebih ke ibu hamil. Bunda jika nanti ada kelas ibu hamil, Bunda bisa memanfaatkan. Jadi kalau pas ada waktunya kelas ibu hamil, Bunda bisa memanfaatkan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Misalkan kalau bisa satu kelas itu dibagi, kira-kira Bunda di sini kan saya rasa bidan-bidan senior semua ya, sudah artinya sudah di puskesmas, selalu kontak dengan ibu hamil. Nah nanti saat bisa satu kelompok itu kalau satu kelas ibu hamil seperti itu, jadi nanti yang lainnya dibagi tugasnya. Misalkan ada yang membuat laporan, ada yang membuat leaflet, ada yang penyuluhan seperti itu. Itu namanya suatu kerjasama seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ujian akhir semester. Ini memang belum saya edit ya, masih kelas DB, nanti akan saya tambahkan. Ini berisi 20 soal review materi, nanti biasanya di akhir semester ya, tapi nanti mungkin di pertemuan kedua nanti Bunda bisa isi ya. Karena nanti selama satu semester ini Bunda menyelesaikan pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi mungkin untuk tatap mukanya cukup sekali saja melalui Zoom seperti ini. Selanjutnya Bunda menyelesaikan semua kegiatan yang ada di Google Classroom seperti itu. Itu terkait dengan Google Classroom. Nanti seperti biasa absensinya setelah ini kan terekam akan saya record. Sudah saya record, kemudian akan saya upload di YouTube. Nah, Bunda berkomentar di absensi, berkomentar dengan tulis nama dan nomor absen. Nah, ini terkaitan dengan kontrak kuliah ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi seperti itu. Saya masuk ke materi. Nggih, Bu Biba. Waalaikumsalam. Kita akan masuk ke materi yang pertama adalah konsep dasar obstetri sosial. Bunda, ini PPT saya terlihat dan terbaca? Terlihat, Bu. Terlihat, Terlihat, ya? Terlihat, Ibu. Terlihat dan terbaca, ya? Ibu. Terbaca, ya? Terbaca, Bu. Terbaca, Ibu. Terlihat nggak terbaca, jadinya dongeng. Oke, konsep dasar sosial, obstetri sosial ya. Memang obstetri sosial itu tidak lepas dari ilmu obstetri dan ginekologi ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang saya penggarisbawahi di sini adalah lebih ke obstetri sosialnya seperti itu. Jadi terdiri dari feto maternal, kemudian terdiri dari obstetri dan ginekologi sosial. Tapi di sini kita hanya mengambil obstetri sosialnya, kemudian uroginekologi, kemudian fertility dan endokrinologi reproduksi, kemudian onkologi dan ginekologi seperti itu. Jadi ini adalah lingkup ilmu obstetri dan ginekologi. Kemudian selanjutnya apa sih obskinsos seperti atau bisa obstetri ginekologi sosial atau yang bisa disebut obskinsos ya.
ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara alat dan fungsi reproduksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita pelajari di sini adalah lingkungan sosialnya yang menyebabkan terjadi permasalahan yang ada, ya tentunya ya permasalahan obstetri dan ginekologi seperti itu, dengan memperhatikan aspek klinik dan sosialnya serta memberi manfaat bagi kesehatan individu maupun community. Jadi sasarannya karena sosial ya tidak hanya individu tapi lebih ke masyarakat. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah lepas dengan yang namanya kesehatan reproduksi, karena yang menjadi dasar semua itu adalah kesehatan reproduksi. Kehamilan yang sehat, persalinan yang sehat, pastinya dasar utamanya adalah kesehatan reproduksi. Jadi harapannya satu, masyarakat mau bertanggung jawab atas perilaku reproduksinya atau seksualnya. Yang kedua, pemerintah menyediakan segala sarana yang dibutuhkan dan terjangkau oleh semua anggota masyarakat. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap fungsi reproduksi yang pertama adalah faktor non-medis, itu berupa ekonomi, budaya, adat istiadat, agama, pendidikan, kebiasaan sosial, kebersihan, demografi, geografi, dan komunikasi. Nah, saat kita berbicara komunikasi itu merupakan faktor yang sangat penting, Bunda. Contohnya apa? Komunikasi itu membuat seseorang menjadi mengerti, merupakan suatu koordinasi atau suatu penyampaian informasi. Nah, jika informasi diterima itu salah, akan menyebabkan sesuatu yang salah juga. Contohnya misalkan saat ini kita mengumpulkan 10 orang. Kita minta 10 orang itu berdiri berjejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ke belakang. Seperti itu ya Bunda ya. Kemudian kita menyampaikan sesuatu ke orang yang pertama. Kita menyampaikan sesuatu, nah kemudian kita meminta orang ke satu menyampaikan informasi ke orang yang kedua. Kira-kira informasinya itu masih sama atau tidak? Ya bisa tidak. Bisa dia dilebihkan, bisa dikurangi. Nah, apalagi nanti yang paling terakhir, orang yang nomor 10. Nah, kalau memang informasi itu akhirnya habis, tidak apa-apa. Artinya mereka tidak akan menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Seperti itu. Tapi kalau informasi masih ada dan salah, akhirnya informasi itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, seperti itu. Padahal informasi itu bukan merupakan informasi yang benar. Bukan karena penyampaiannya yang salah, tapi bukan dari sumbernya yang salah, tapi karena saat penerimaan informasi itu kurang pas. Mungkin ya nggak usah jauh-jauh ya Bunda ya. Mungkin saat ini sedang ada kegiatan perkuliahan. Ini kan ada materi seperti ini. Kemudian dievaluasi seperti itu. Nah, kemudian dievaluasi seperti itu, hasilnya gimana? Ya ada yang 100% benar, ada yang masih salah, seperti itu. Jadi itu masih barusan. Gitu. Nah, sekarang apa keterkaitannya? Jika kita memberikan informasi ke masyarakat itu dan diterima masyarakat itu menjadi informasi yang tidak diklarifikasi lagi. Makanya dalam ilmu komunikasi kan ada 3 hal. Ibu bisa mengerti, ibu bersedia melaksanakan anjuran petugas, ibu mau melaksanakan anjuran petugas, dan yang ketiga adalah ibu bisa mengulang kembali nasihat yang diberikan petugas. Yang paling penting di sini adalah ibu bisa mengulang lagi. Artinya saat ibu mengulang, kita dengarkan. Yang diulang itu sama tidak seperti apa yang kita sampaikan. Nah, kalau sama ya sudah. Tapi kalau misalkan disuruh mengulang hal yang tidak sama, jika tidak kita luruskan saat dia sampai di rumah, dia pun juga akan memberikan informasi yang menurut dia benar. Seperti itu. Makanya di situ ya Bunda, kenapa salah satu faktor akar permasalahan AKI dan AKB itu masih tinggi. Selain juga didukung negara kita merupakan negara yang sedang berkembang, belum negara maju ya, bukan negara maju, bukan. Kemudian faktor medis di sini ada biologis, ada klinik. Kemudian ada faktor lain yaitu ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini kan dia akan ada perilaku positif jika kita memberikan pengetahuan atau edukasi. Kemudian tapi ketidaktahuan kemudian diberikan edukasi, kadang biasanya orang tahu, tapi kadang orang tahu tidak melakukan. Jadi berhubungan dengan perilaku seperti itu.
Kemudian ketidakmampuan atau kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan ini kan salah satu program pemerintah itu kan memberikan semacam bantuan ya, bantuan kepada rakyat, mulai dari jaminan kesehatan seperti itu ya, salah satunya ya. Pasti ada upaya dari pemerintah ya. Kemudian pencapaian atau jangkauan. Nah, kalau pencapaian atau jangkauan biasanya kita ada kunjungan ke rumah seperti itu ya. Kemudian salah pengertian yang saya katakan tadi berkaitan dengan komunikasi tadi atau informasi, kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk terjalin saling komunikasi antara bidan dengan pasien. Jika ada kepercayaan, artinya mereka akan lebih kooperatif seperti itu. Jadi dasar dari semua asuhan yang kita berikan kepada pasien yang menjadi tolak ukur yang utama adalah adanya kepercayaan seperti itu. Oke. Kemudian kita langsung saja kalau kita tadi berbicara tentang kesehatan reproduksi. Nah, kita berbicara tentang kehamilan remaja. Saya di sini tidak akan membahas banyak ya Bunda ya, karena di sini akan membahas kenapa kehamilan remaja itu merupakan risiko tinggi seperti itu. Di sini sudah jelas sekali ya. Kenapa, penyebabnya apa, seperti itu ya. Dari segi psikologis juga seperti itu, hal yang sudah tidak asing lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian nah ini contohnya ya. Ini kemudian nah di sini ada kehamilan usia lanjut seperti itu. Usia lanjut sepertinya di sini sebenarnya kita punya istilah ya, kehamilan masuknya kehamilan risiko tinggi atau kehamilan di luar usia reproduksi ya. Artinya kehamilan yang lebih dari usia 35 tahun, tapi di sini juga fokusnya kalau di sini adalah lebih ke usia lanjut ya. Artinya dia bisa hamil karena dia masih adanya siklus masih menstruasi seperti itu. Nah, kemudian kenapa patokannya ini lebih 35 tahun? Karena usia 35 tahun ke atas itu akan ada mulai penyakit degeneratif seperti itu ya. Jadi ada penyakit degeneratif, contohnya diabetes mellitus, hipertensi itu ada miom, meskipun kadang sebelum usia 35 itu kadang juga ada yang sudah mengalami miom seperti itu. Nah, jika di usia ini hamil akan memperberat penyakit tersebut seperti itu. Kemudian juga abortus, ada molar, ada bayi dilahirkan dengan morbus Down atau kelainan kromosom ya, seperti ini. Ini adalah suatu gambar. Ini di usia lanjut masih bisa hamil seperti itu, tapi yang terjadi itu tadi akan terjadi kelainan kromosom seperti itu. Ya. Kemudian golongan risiko tinggi akibat unmet needs pelayanan KB. Nah, kita sudah tahu ya 4 terlalu, 3 terlambat seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi fenomenanya di lingkungan sosial ya Bunda ya. Terlalu muda. Kenapa terlalu muda? Kenapa terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat rujukan, terlambat mendapatkan pertolongan di tempat rujukan. Nah, ini harus ada pertanyaan, mengapa bisa terlalu muda? Mengapa bisa terlalu tua, mengapa bisa terlalu sering, mengapa bisa terlalu banyak, dan mengapa sampai terlambat, dan mengapa dirujuk, dan mengapa terlambat, seperti itu ya. Jadi pertanyaan mengapa ini terus kita akan menggali sampai akar permasalahannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kesehatan ginekologi, ini ada infeksi alat genital termasuk HIV atau AIDS dan onkologi reproduksi, salah satunya kanker serviks ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian paket kesehatan reproduksi esensial, saya rasa benar sudah paham ya. Ada kesehatan ibu dan anak bayi baru lahir, ada KB, ada kesehatan reproduksi remaja, ada pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV dan AIDS. Kemudian selanjutnya ada pelayanan obstetri sosial. Nah, di sini tujuannya adalah pelayanan yang diberikan kepada wanita dalam masa reproduksi dalam bentuk pengawasan serta pengamanan proses reproduksi dan pengaturan kesuburan. Kemudian tujuan pelayanan obstetri sosial ini adalah ibu dan bayi yang sehat, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak, meneliti dan mengatasi faktor-faktor yang berpengaruh buruk pada kelancaran proses reproduksi. Nah, selanjutnya adalah tolak ukur pelayanan obstetri. Di sini ada AKI. Tolak ukurnya itu kalau dilihat ya AKB. Jadi semua tolak ukurnya adalah AKI dan AKB ya. Jadi ini definisi angka kematian ibu itu seperti apa. Kemudian, nah ini
kematian maternal. Ini berdasarkan sebabnya ada beberapa ya. Yang pertama ada obstetrik langsung, yaitu kematian sebagai akibat langsung dari kehamilan dan komplikasinya, atau sebagai akibat tindakan atau pertolongan yang diperlukan karena kehamilan atau kelanjutan komplikasi atau tindakan pertolongan pada ibu. Kalau kematian maternal berdasarkan obstetrik tidak langsung, itu kematian yang karena penyakit yang sudah ada sebelum kehamilan dan menjadi berat karena kehamilan. Kemudian penyakit yang timbul selama kehamilan, tapi bukan akibat kehamilan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah non-obstetrik, kematian yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan yang terjadi selama hamil sampai 90 hari pasca persalinan. Jadi di sini ya karena kecelakaan, kebakaran, mungkin bunuh diri, mungkin karena pembunuhan, seperti itu. Jadi itu adalah kematian non-obstetrik yang tidak masuk di dalam AKI dan angka kematian ibu. Nah, kemudian sekarang angka kematian perinatal, definisinya sudah sangat jelas sekali. Nah, ini penyebabnya adalah ini ya, gangguan atau kerusakan, gangguan pada pertumbuhan atau mungkin karena faktor-faktor komplikasi pada bayi, seperti itu ya. Kemudian sistem pelayanan obstetrik di sini ada institusional, ada individual, ada sistem rujukan, di mana kita mengenal sistem rujukan ada vertikal dan horizontal. Kemudian kegiatan pelayanan obstetrik di sini ada pemeriksaan kehamilan, ada pimpinan persalinan, ada pemeriksaan masa nifas, pengaturan kesuburan KB, pendataan kemandulan, pendidikan seks, dan penyuluhan perkawinan. Kemudian sistem pelayanan obstetrik di sini ada lembaga atau pemerintah, pelaksananya adalah rumah sakit provinsi, pengawasnya adalah kepala dinas provinsi. Jika di rumah sakit kabupaten, pengawasnya adalah kepala dinas kota atau kabupaten. Kalau sedangkan di puskesmas, pengawasnya adalah kepala dinas kota dan kabupaten, sama ya. Jadi pengawasnya baik rumah sakit kabupaten dan puskesmas. Kemudian yang kedua adalah perorangan atau petugas obstetrik. Di sini ada dokter ahli atau SPOG. Kalau kita ya mengenalnya dokter ahli, kalau di kita kan SPOG. Ada dokter umum, ada bidan. Nah, ternyata dukun masuk, Bunda ya. Kenapa dukun masuk di sini seperti itu? Karena kita bermitra ya. Sekarang bermitra dengan dukun. Nah, jadi ternyata dukun juga termasuk menjadi petugas obstetri di sini dalam teori ini. Tapi sekarang kan sudah ada kemitraan yang mana menjadi wewenang bidan, mana dan yang menjadi wewenang dukun. Kemudian umumnya dokter umum dan bidan hanya dapat menanggulangi kasus-kasus fisiologis saja, walaupun dokter umum secara teoritis telah dipersiapkan, ya dokter umum maupun bidan atau kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi kasus patologis, tapi kita memiliki aturan ya, mana yang menjadi wewenang seorang bidan, seperti itu. Nah, di sini kita sekarang berbicara, kalau biasanya kita berbicara tentang kasus-kasus maternal ya, kasus-kasus ibu, kita berbicara tentang pendidikan bidan, etika profesi. Nah, di sini kita sekarang berbicara tentang dukun, seperti itu. Siapa? Dukun itu adalah mereka yang dapat mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara tradisional dan umumnya wanita. Kalau kita melihat gambar di sini, sepertinya sudah ada kolaborasi ya, Bunda. Kolaborasi antara kolaborasi antara bidan dan petugas kesehatan. Jadi ini terlihat di sini seorang bidan sedang menggunting tali pusat dan dukunnya membantu, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya salah satu upacara yang terkenal terutama di Jawa ya, mungkin kalau sebenarnya sama aja ya, mungkin hanya beda nama, mungkin seperti itu, adalah upacara 7 bulan. Jadi karena kita memang berbicara sosial, jadi yang banyak dibahas ini tentang keterkaitan sosial. Nah, kemudian bila persalinan telah tiba, dukun akan menjemput keluarga pasien dari mulai terasa kenceng-kenceng ya, atau his atau mulas ya, dengan mengelus-elus perut sambil membaca doa atau mantra. Nah, kalau seorang bidan kan misalkan ada datang di VT pembukaan berapa, kalau masih jauh ya mungkin disuruh pulang jalan-jalan, tapi kalau dukun kan ditungguin, dielus-elus seperti itu ya. Oke, kemudian ada dukun yang menutup perut pasien sampai kakinya dengan kain karena untuk melihat alat genetalia, seperti itu. Kemudian ada sebentar. Bila ingin mengejan, disuruh mengejan. Ada yang mendorong perut, bahkan ada yang memasukkan tangan ke dalam jalan lahir. Sedangkan kita kan tahu VT seperti itu kan setiap berapa 4 jam sekali, seperti itu, sayang ibu ya, seperti itu.
Bila anak telah lahir, tali pusat diurut ke badan anak, baru dipotong. Setelah plasenta lahir, dilakukan jarak dari 3 jari dari umbilikus dengan pisau, seperti itu. Itu mungkin zaman dahulu ya, tapi mungkin sekarang juga masih ada yang dengan dukun seperti itu. Kemudian salah satunya juga, ini kita berbicara dukun memang untuk kesempatan sore ini. Di atas tali pusat ditaruh sepotong kunyit, pisau memotong kunyit dahulu baru tali pusat. Nah, mungkin kalau di sini kalau saya lihat untuk ini ya, penanganan infeksi ya. Meskipun saya tidak tahu apakah dulu itu tujuannya untuk pencegahan infeksi atau karena ritual seperti itu. Sudah sebelum dipotong, tali pusat diikat terlebih dahulu dengan tali kasur seperti itu ke arah anak 3 kali, ikatan ke arah plasenta 1 kali. Kemudian tali pusat yang sudah dipotong dipopoi dengan daun sirih. Nah, itu. Nah, kalau sekarang itu kan kita mesti berpikir ya, apa nggak terjadi infeksi seperti itu. Oke. Kemudian pemakaian kunyit untuk desinfektan, daun sirih sebagai antiseptik, dukun biasanya merawat pasien dan anaknya sampai tali pusat lepas, bahkan sampai 40 hari. Ya kita sebenarnya ya merawat ya, ada kunjungan rumah ya Bunda ya, seperti itu. Ya punya diberikan ramuan-ramuan, baik yang diminum maupun ditempelkan di badan untuk menguatkan badan, untuk mempercepat proses involusi dan menjaga badan tetap ideal. Seperti jadi zaman dulu pun juga sudah ada Bunda ya. Tuh. Nah, jadi keuntungan ada kerugian. Jadi setiap sisi itu selalu ada dua sisi ya. Keuntungannya apa, kemudian kerugiannya apa gitu. Jadi keuntungannya pasien ditolong di rumah sendiri dalam suasana yang sudah dikenal dan biaya dukun murah. Kenapa biaya dukun murah? Selain murah juga mungkin apa ya? Punyanya tidak berupa uang, mungkin kalau punyanya hasil kebun ya bisa diberikan hasil kebun, tapi kalau petugas kesehatan kan tidak bisa memberikan hasil kebun seperti itu. Ya bisa ya sebagai ucapan terima kasih. Kemudian kerugiannya bisa terjadi infeksi, partus lama atau ruptur uteri yang diikuti kematian ibu dan anak dan robekan jalan lahir. Sedangkan kita tahu kalau kalau saat kita merujuk itu kan pasti patologi. Nah, kalau misalkan bidan seorang dukun itu sudah merujuk, artinya merujuk itu sudah tidak bisa ya, tidak bisa mengatasi permasalahan. Mana ada Bunda dukun merujuk ke dokter atau ke rumah sakit, kan tak ada. Dukun pasti merujuknya ke bidan itu ke kita. Sedangkan yang dirujuk, kasus yang dirujuk dukun, pasti kasus yang sudah bukan merupakan wewenang kita. Nah, artinya kan tetap kita yang merujuk seperti itu. Jadi kita yang merujuk, rujukan dari dukun seperti itu ya. Kalau nggak ada kasus ya dukun nggak mungkin merujuk. Saat dukun itu merujuk ke kita, artinya sudah kasus patologis yang sudah bukan wewenang kita seperti itu. Oke, kemudian usaha pemerintah untuk melatih mereka, yang mereka disebut yang dimaksud adalah dukun, dengan mengikut sertakan mereka atau dukun dalam program pelayanan obstetrik. Makanya kenapa tadi dukun masuk sebagai petugas obstetrik seperti itu. Harus bersamaan dengan pendidikan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Jadi saat kita ingin memberdayakan masyarakat, itu tidak hanya masyarakat itu diberikan edukasi atau pengetahuan, tapi juga diberikan semacam motivasi atau reward, sehingga dia termotivasi untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi terkait konsep dasar obstetri ya. Bunda, sekarang kita masuk materi berikutnya adalah masuk ke KIA. Topiknya sangat menarik, Bunda. Di sini nanti hanya kasus, saya akan hanya memberikan contoh kasus, tapi dari contoh kasus ini akan membuat kita itu paham apa yang dimaksud obstetri sosial. Jadi sebenarnya inti dari mata kuliah ini hanya di kasus ini saja, Bunda. Jadi memang kasus ini di settingannya memang komplikasinya banyak sekali ya, Bunda. Memang di setting seperti itu ya. Contohnya di sini kasusnya sebuah renungan ya, Bunda. Jadi di sini diceritakan ada seorang ibu seperti itu, namanya Bu Siti seperti itu. Jadi di sebuah desa, Ibu Siti yang sedang hamil tua sedang bekerja di halaman rumah sambil mengasuh anak terkecilnya yang baru berumur kurang dari 2 tahun. Anak yang dikandungnya sekarang adalah anak yang kelima. Dan sebetulnya dengan 3 anak saja Ibu Siti sudah merasa senang. Sebenarnya seperti itu. Jadi sosok Bu Siti ini sebenarnya memiliki 3 anak itu sudah senang menurut dia. Tapi ternyata saat ini dia hamil anak yang kelima. Dan dia sebenarnya sudah sangat menikmati kehidupannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak tiap hari meskipun di suatu desa yang terpencil seperti itu. Bu Siti sudah senang. Nggak ada keinginan yang lain seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ibu Siti tadi,
Ibu Siti sekarang sudah berumur 35 tahun. Selama kehamilan ini, Ibu Siti tidak pernah memeriksakan diri kepada petugas kesehatan karena kesibukannya bekerja dan mengasuh bekerja maksudnya bekerja sebagai ibu rumah tangga ya, dan mengasuh 4 anaknya, serta sulitnya mencapai puskesmas. Ya kita bayangkan ya Bunda, 4 anak ya, mengasuh 4 anak, satu aja susah ya, apalagi 4 anak seperti itu. Dan saat ini Bu Siti sedang hamil. Kemudian Ibu Siti, nah menjelang sore, Ibu Siti merasa sakit di perut dan merasakan persalinannya akan berlangsung seperti itu. Jadi karena sudah anak kelima ya, persalinan anak kelima, saya rasa dia sudah paham ya tanda-tandanya seperti apa, seperti itu keluhan-keluhan yang muncul seperti apa, karena pengalaman anak sudah kehamilan kelima. Menjelang malam dengan ditunggui suaminya, Ibu Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang segera menangis. Jadi artinya apa Bunda segera menangis? Bayinya kan lahir sehat. Jadi tidak ada masalah dengan bayinya. Bayinya lahir sehat. Meskipun dukun bayi terlambat datang dan hanya sempat memotong tali pusat saja. Seperti itu. Sampai di sini tidak ada masalah seperti ya. Dengan meskipun dukun bayinya datang terlambat seperti itu. Kemudian Ibu Siti setelah ditunggu beberapa saat, Ari-Ari belum juga lahir. Tetapi dengan penerangan lampu minyak tanah, dukun melihat bahwa darah mengalir keluar dari jalan lahir dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Dukun juga sudah paham ya Bunda ya kalau lebih banyak itu karena ya memang itu tadi pengalaman dia bisa tahu oh ini yang banyak ini sedikit seperti itu. Melihat keadaan ini, dukun minta agar suami Ibu Siti berusaha memanggil ibu bidan. Nah kita bayangkan Bunda, tadi diceritakan dia jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan kondisi perdarahan seperti ini, suaminya harus memanggil bidan dengan jarak yang jauh, dukun sudah datang terlambat. Kita tidak bisa membayangkan. Sementara itu perdarahan tidak juga berkurang. Ya, mungkin Bunda yang kalau saya ini kan teori ya Bunda ya. Saya teori aja membayangkan sudah seperti itu. Apalagi yang Bunda selama ini menangani pasien persalinan tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan Bu Siti ini seperti itu. Kita lanjutkan lagi Ibu Siti. Ya. 1 jam kemudian Ibu bidan datang. Bidannya datang ya Bunda 1 jam itu. Dan setelah mengetahui keadaan Ibu Siti, segera menyarankan agar ke puskesmas. Di puskesmas setelah mendapatkan pemeriksaan, ditegakkan diagnosa retensio placenta dengan shock. Ya pasti shock benar ya karena perdarahannya sudah lebih dari 1 jam ya, belum 1 jam itu bidan datang, sebelumnya masih panjang juga. Setelah dipasang infus dan tawar-menawar mengenai ambulan, Ibu Siti dibawa ke rumah sakit kabupaten. Nah, di sini kita bisa bayangkan, Bunda. Kita sedikit membayangkan ya, saya ajak Bunda membayangkan sesuatu keadaan ini. Bahwa kita lihat, seseorang yang tidak pernah terpapar dengan tim medis atau petugas kesehatan, masyarakat di kita itu cenderung jika dia ke tenaga kesehatan itu keadaannya sudah buruk ya, artinya dia sendiri sudah tidak mampu menangani. Nah, dalam keadaan seperti ini dia berharap kalau petugas kesehatan itu akan memberikan obat, akan memberikan solusi dari permasalahan yang kita alami. Itu harapannya. Tapi kenyataannya mungkin dia berpikir, tadi sudah dukun-dukun tidak bisa, sudah dipanggilkan bidan, ternyata bidan tidak mampu. Kemudian ini sudah dirujuk ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi di sini masih dirujuk lagi. Nah, di sini akan bisa menimbulkan krisis suatu ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan. Ada apa seperti itu? Sedangkan dia melihat keadaan istrinya, mungkin dia tidak akan tahu, nggak usah jauh-jauh ya Bunda, kalau Bunda punya pasien yang setiap hari terpapar dengan tenaga kesehatan aja, kalau sudah ini nggak mau ya dirujuk, itu kan kadang nggak mau seperti itu. Apalagi dia masih pertama kali mengalami keadaan seperti ini, seperti itu, dengan keadaan yang di luar kemauan atau keadaan yang kegawat daruratan. Nah, akhirnya dirujuklah Bu Siti, istrinya tadi, ke rumah sakit kabupaten. Mungkin perjalanannya sangat panjang sekali, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Siti menjelang subuh, Ari-Ari dapat dikeluarkan atau plasenta dari rumah sakit di kabupaten. Tapi karena tidak adanya stok darah untuk transfusi, maka keadaan Ibu Siti tetap tidak baik.
2 jam kemudian Ibu Siti meninggal tanpa pernah sadarkan diri lagi. Nah, kalau dari sini yang kita laporkan apa, Bunda? 1, kematian karena perdarahan. Kan seperti itu ya, seperti itu. Baik, kita simpan dulu di situ. Kita lanjutkan lagi. Ibu Siti, keluarga menginginkan agar jenazah Ibu Siti dikubur di desanya. Perjalanan yang jauh sekali lagi harus ditempuh. Dan hal ini juga berarti tambahan biaya. Di rumah kelima anak Ibu Siti yang masih kecil menyambut kedatangan jenazah ibu yang mereka cintai tanpa akan pernah lagi merasakan belayan kasih dan perawatannya. Bagaimana, Bunda? Keluarga pastinya di rumah sudah menunggu. Mereka percaya kalau di tenaga kesehatan pasti bisa memberikan solusi. Tapi kenyataannya apa? Sudah jauh dibawa, bahkan di luar provinsi, diberikan mengeluarkan biaya yang lebih, tapi tidak sesuai dengan harapan. Justru mereka suaminya, istrinya tadi meninggal seperti itu. Dengan kasus seperti ini, apakah mereka bisa percaya dengan tenaga medis? Makanya mereka akan lebih cenderung ke yang paling dekat. Sudah menjadi sifat seseorang atau manusia itu mencari kemudahan ya Bunda ya. Yang paling mudah, yang paling dekat. Nah, yang paling dekat siapa? Yang paling mudah siapa? Seperti tanpa mereka tahu. Tapi kalau misalkan kita tahu, meskipun mudah, tapi itu sudah bukan wewenangnya ya, akan meskipun agak jauh nggak apa-apa. Nah, itu kalau tahu seperti itu ya. Kemudian itu jadi cerita kronologis Ibu Siti. Nah, sekarang kenapa Ibu Siti meninggal? Pertanyaan yang tanda tanya ini bisa sampai panjang ya. Dan betapa banyak Ibu Siti lain di Indonesia yang menunggu aksi nyata. Nah, sekarang pertanyaannya Bunda. Ini salah satu juga kesiapan ya. Makanya kadang ada siapkan donor darah. Itu sangat penting Bunda ya. Artinya di sini kita tidak tahu kejadian yang harusnya terjadi. Nah, sebenarnya kalau Ibu Siti tadi ada pendonor darah, misalkan darahnya habis, kemudian ada pendonor darah atau mungkin keluarga bisa terselamatkan. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus Ibu Siti tadi kan kita laporkan sebagai kasus perdarahan. Sekarang Bunda bisa berpendapat terhadap saya. Kalau kita telusuri yang keterkaitan dengan obstetri sosial, perdarahan itu karena apa Bunda? Perdarahan terjadi karena retensio plasenta. Retensio plasenta terjadi karena apa? Jarak anak yang dekat. Kenapa jarak anaknya dekat? Karena Ibu Siti tidak KB. Kenapa Ibu Siti tidak KB? Karena apa, Bunda? Karena jauh dari tenaga kesehatan, kan begitu? Fasilitas kesehatan. Iya, jauh dari tenaga fasilitas kesehatan. Nah, apa yang seandainya Ibu Siti itu tadi tahu, misalkan ya, tahu tidak jauh dari fasilitas kesehatan, dia akan tahu ini saya risiko tinggi. Mungkin dia sudah ANC ke bidan, dipantau, dia tidak akan terjadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi di sini pentingnya, karena kalau kita nanti habis ini mempelajari tentang SDGs ya Bunda ya, kita akan mempelajari tentang kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Salah satunya adalah ekonomi sebenarnya, faktor ekonomi yang selalu ada di dalam siklus daur kehidupan wanita di situ. Nah, di situ kita akan tahu salah satu yang bisa kita lakukan adalah promosi kesehatan, Bunda. Kita melakukan promosi kesehatan, edukasi. Cobalah, misalkan Bu Siti itu tadi terpapar edukasi tentang tanda bahaya, tentang kapan harus ke petugas kesehatan, harus. Saya yakin Bu Siti juga punya sesuatu untuk mencegah terjadi kejadian tersebut. Nah, tapi ya kembali lagi ya Bunda ya, kita hanya berusaha. Tapi kalau emang kita kembali ke filosofi kehendak Tuhan atau takdir ya sudah selesai di situ, emang takdirnya begitu. Tapi ya kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya harus berupaya supaya kejadian di Ibu Siti itu tadi tidak terjadi seperti itu. Nah, makanya kenapa ini adalah inti dari mata kuliah obstetri sosial, Bunda ya. Jadi intinya di situ. Dari sini saya rasa Bunda sudah paham ya. Kenapa dikaitkan dengan sosial? Nah, sosial itu kan ini tadi runtutannya banyak sekali seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita kembali ke teori ya. Sudah ilustrasi ya. Kita sebenarnya sangat sayang sekali dengan kesian anaknya 5 ya, seperti itu. Kemudian kesehatan kunci kesejahteraan. Betul ya Bunda ya? Kesehatan itu adalah dengan kita sehat, kita sejahtera, seperti itu ya. Jadi sehat dulu, sehat adalah sejahtera. Itu menurut SDGs ya. Kita tahu ya ada 8 goal ya. Pertama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Oke, kemudian isu strategis.
isu strategis yang menyebabkan AKI dan AKB masih tinggi. Tapi kalau kita melihat dari kasus Bu Siti tadi, itu salah satu menjadi penyebab AKI, angka kematian ibu yang tinggi. Kenapa? Salah satunya itu tadi faktor hanya simpel ya Bunda ya, pengetahuan kan sebenarnya. Sedangkan kita banyak orang, wah pengetahuan ini sekarang udah gampang diambil, tapi kenyataannya itu tadi, itu pengetahuan itu juga sangat besar manfaatnya. Jadi isu strategisnya adalah kondisi layanan kesehatan di masyarakat masih di bawah standar, tuntutan masyarakat atas layanan kesehatan terus meningkat, indikator SDGs ya bidang kesehatan beberapa belum tercapai, jangankan tercapai Bunda, mau tercapai aja ada pandemi otomatis merubah semuanya kan. Kemudian indeks pembangunan manusia, Human Development Index masih rendah, sebaran ketersediaan tenaga dokter dan spesialis belum merata, kesenjangan kualitas pendidikan dokter antar perguruan tinggi masih lebar. Nah, kemudian di mana posisi kita perbandingan kesehatan antar negara ya, di sini ada Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand seperti itu ya. Meskipun Indonesia ada di atas sendiri, itu kita tidak melihat bahwa Indonesia ini nomor 1 tidak, tapi kita lihat datanya ya, angkanya ya, masih ada beberapa negara yang memang jauh di bawah kita atau di atas kita. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti itu. Jadi di negara kita mana yang tertinggal, mana yang juga lebih gitu. Nah, kemudian di mana posisi kita perbandingan regional tenaga kesehatan? Di sini ada Midwest ya, di sini ya, bidan di sini ya. Kalau di Indonesia ini ada ini ya 44 dalam arti koma ya, dalam per 100.000 ya. Ini tahun 2003 seperti itu. Kemudian di sini kesenjangan kesehatan antar daerah ya, di setiap daerah itu lihat ini yang di sini adalah puskesmas ya. Di sini ada puskesmas, di sini banyak puskesmasnya, ini penyebaran puskesmas itu juga berbeda. Dan ini adalah yang merah puskesmas, kemudian ada puskesmas, ada rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian ada juga rasio bidan dan servis area ya di sini ya, ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu ya. Di sini ada beberapa ini dalam kilometer persegi ya, seperti itu Bunda. Kemudian ini tadi kita sudah bahas ya dengan obstetri sosial tadi. Kemudian ciri-ciri obstetri sudah, ciri-cirinya. Nah, ini sangat penting Bunda. Ini adalah continuum of care and life cycle ya, seperti itu. Jadi ini adalah menjadi inti dari bukan hanya mata kuliah obstetri sosial, tapi ini yang menjadi pegangan kita dalam segi apapun. Jadi di sini kalau ini pendekatan continuum of care and life cycle. Jadi di sini ada berkesinambungan dan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia dengan pendekatan keluarga. Nah, di sini ada. Jadi saya mungkin Bunda sangat mengenal ya, di sini ada pus, wus. Nah, ini adalah siklus kehidupan wanita di sini. Mulai ada pasangan usia subur dan wanita usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dan balita, anak sekolah dan remaja, dewasa dan lansia seperti ini. Jadi di sini mereka apa yang mereka butuhkan di sini jelas sekali, ada bukan grafik ya, sebenarnya ya grafik ya, tapi bentuknya memutar seperti itu. Bunda lihat di sini, yang selalu harus diberikan itu apa? Yang bukan harus diberikan, sesuatu yang selalu ada itu apa Bunda? Mulai dari lansia sampai pasangan usia subur dan wus. Apa Bunda? Yang selalu ada. Status gizi ya, artinya ya, harusnya status gizi itu harus selalu ada, dibutuhkan, baik mulai dari pasangan wanita usia subur sampai lansia itu selalu ada status gizi. Kemudian di sini ada yang mempengaruhi, ada pangan, laut, darat, ada kebijakan dan regulasi berwawasan kesehatan. Di sini ada air bersih, sanitasi, irigasi, perumahan dan lingkungan sehat, energi serta fosil atau yang terbarukan. Kemudian di sini adalah pendidikan. Saya mau pada intinya di sini. Saya tadi akan menyambung yang tadi AKI dan AKB dan kenapa keterkaitan gizi ini keterkaitannya dengan status ekonomi. Nah, status ekonomi kita keterkaitannya dengan negara kita itu masih negara berkembang ya, Bunda ya.
Artinya negara berkembang definisinya sebagian besar, saya mengatakan sebagian besar ya, masyarakatnya memiliki penghasilan yang menengah ke bawah seperti itu. Ya meskipun yang menengah ke atas itu banyak, tapi sebagian besar menengah ke bawah. Apa keterkaitan menengah ke bawah penghasilan? Berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan pendapatan, pendapatan berkaitan dengan status gizi secara teori. Tapi sebenarnya status gizi itu sebenarnya juga berkaitan dengan perilaku. Status gizi itu bisa tidak harus mahal. Artinya ada gizi hewani, gizi apa ya dari dapatkan dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan atau nabati seperti itu. Tergantung asupan. Mungkin asupan gizinya bagus tapi tubuhnya tidak bisa menerima, atau mungkin sebaliknya. Asupan gizi itu ada, tapi mungkin karena perilaku seperti itu. Jadi sebenarnya tidak berkontribusi asalkan kita tahu menu seimbang seperti itu. Tapi kenyataannya ya jika dikatakan dia status ekonomi buruk, biasanya akan berdampak terhadap pendapatan akan juga berdampak dengan status gizi, asupan nutrisi yang dimakan, yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang saya kaitkan kenapa di Indonesia, kenapa negara berkembang itu merupakan salah satu indikator AKI-nya masih tinggi. Contoh ini yang sepengetahuan saya, kalau di negara maju, Bunda, misalkan contohnya di Eropa, di negara-negara Eropa seperti itu, pemerintah sudah akan memetakan mana yang lingkungan pemukiman penduduk, mana yang pemukiman industri seperti itu. Jadi di lingkungan pemukiman industri biasanya tidak ada rumah, Bunda. Di situ tidak ada rumah penduduk. Kenapa tidak ada rumah penduduk? Karena itu tadi di lingkungan industri pasti akan ada yang namanya pencemaran udara, kemudian juga pencemaran tanah terkait dengan limbah seperti itu. Nah ini masuk ke dalam perumahan dan lingkungan yang sehat seperti itu. Meskipun status gizinya bagus, semuanya bagus, tapi jika dia berada di lingkungan yang tidak bagus atau mungkin di dekat pabrik yang besar atau dekat limbah seperti itu atau mungkin pembuangan sampah, artinya dia juga akan berkontribusi terhadap kesehatan, apalagi kalau di situ ada ibu hamil, ada anak seperti itu. Nah kemudian kalau di negara luar kan pastinya kalau mau ke kota ke apa itu kan tidak ada yang masuk ke kota dengan mobil pribadi seperti itu kan jarang. Pasti mereka akan naik semacam kereta atau mungkin dia jalan kaki. Jadi pemerintah sudah memetakan yang itu terkait pemukiman ya. Yang kedua adalah terkait kesehatan di negara yang sudah maju. Screening itu menjadi sesuatu yang yang digratiskan dan wajib seperti itu. Jadi pemerintah sudah mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan screening. Kalau mungkin setiap 6 bulan sekali ya, menjadi suatu kewajiban yang dibiayai oleh negara. Jadi dengan adanya screening akan terdeteksi suatu komplikasi atau penyakit sehingga akan segera bisa dicegah atau diobati. Jadi di negara maju prinsipnya adalah lebih baik mengeluarkan dana, ya pastinya akan ada segi ekonomi itu pasti ada. Dengan mengeluarkan dana, jadi dengan dana screening itu akan lebih kecil daripada yang mengobati seperti itu. Kalau mengobati misalkan di cover dengan kesehatan, nah jika memang banyak yang sakit atau banyak yang mengalami komplikasi, berapa yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Jadi mereka akan berpikir mungkin secara ekonomi akan lebih lebih efisien memberikan pengobatan. Tapi kalau tidak tertata di awal ya tidak bisa, Bunda ya. Jadi semua tertata di negara maju, Bunda ya. Jadi masyarakat sudah mewajibkan untuk masyarakatnya itu ada screening wajib tiap 6 bulan yang sudah gratis gitu ya. Jadi mereka di sana banyak rumah sakit yang untuk perawatan itu hanya sedikit. Yang paling banyak itu justru screening laborat seperti itu yang banyak. Jadi mereka biasanya ya memang datang dalam masih keadaan sehat, ya dia akan screening seperti itu. Dan hasilnya jika terjadi hal-hal yang masih tinggi didiskusikan, diobati seperti itu. Nah, itu kenapa salah satunya AKI dan AKP di negara kita itu masih tinggi. Seperti selain itu tadi faktor dari mitos, budaya, jarak,
lengkap sudah seperti itu ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil suatu keputusan ya Bunda ya, artinya seperti apa. Dan salah satu yang saya tekankan Bunda, itu sangat penting ya saat kita memberikan konseling pada pasien. Harapannya Bunda harus menanyakan satu, kalau secara teori kan memang tadi saya ulang lagi, pasien mengerti, pasien mengerti, pasien mau melaksanakan anjuran petugas kesehatan. Kemudian yang satu tidak kalah penting, pasien mengulang kembali penjelasan yang diberikan petugas seperti itu ya. Itu Bunda tadi terkait pendekatan continuum care ya, yang inti dari mata kuliah obstetri sosial ini. Nah, kemudian di sini ada peran dan fungsi bidan di fasilitas pelayanan, yaitu ada menjaga kesehatan masyarakat, itu adalah promotif, kemudian layanan kesehatan primer, layanan kesehatan sekunder, layanan kesehatan tersier. Jadi di sini sudah ada apa saja yang harus kita lakukan di situ. Kemudian masalah reproduksi di Indonesia, ini tadi mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena kalau kasus-kasus seperti ini ya kita sangat tahu ya, berapa persen masih terjadi seperti itu. Kemudian masalah-masalah juga ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga terkait masalah, apalagi ini kan saya mengambil data ini kan artinya dari profil ya Bunda, ini kan secara nasional. Nah, mungkin Bunda bisa bandingkan di tempat bekerja Bunda sendiri itu seperti apa begitu. Nah, kemudian data ini malah bukan justru data terbaru, karena kita tahu profil saat kita mencari profil kesehatan itu nggak mungkin muncul yang tahun ini karena belum selesai, dan nggak mungkin tahun yang kemarin, biasanya 2 tahun sebelumnya. Nah, sedangkan ini sudah tahun berapa? Saya belum update materi lagi. Nah, ini tadi pertanyaan adalah mengapa ya, tadi dari kasus-kasus tadi adalah mengapa semua itu terjadi, masalah-masalah itu terjadi mengapa. Nah, ini mengapa wanita di Indonesia belum memiliki kebebasan mengatur kebebasan reproduksi, masih dipengaruhi keluarga, budaya, dan lain-lainnya. Ada admitis dalam KB yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak anak. Tadi salah satu Bu Siti tadi itu kan ya semuanya ya. Kalau terlalu muda enggak, terlalu sering ya, terlalu sering, terlalu banyak seperti itu. Kemudian persalinan 3 terlambat, sarana kesehatan yang kayak Bu Siti tadi kan sudah lengkap ya, terlambat terlambat mendapatkan pelayanan seperti itu. Kemudian petugas kesehatan masih klinik oriented, tidak turun ke masyarakat ya, mungkin saya yakin bunda-bunda kalau justru di luar Pulau Jawa mungkin turun ke lahan ya, artinya ya seperti itu. Bahkan ada surat perintah tugas ya untuk terjun ke daerah yang mungkin sulit dijangkau, karena kemarin saya tahunya apa, kalau mau dijadwalkan proposal itu izin, ada beberapa yang izin ke saya, Bu, saya mohon dijadwalkan ulang di sini karena pas tanggal ini saya ada masih ke terjun ya, bukan kunjungan, kalau kunjungan kan hanya sehari 2 kali, jadi mereka ditugaskan di daerah yang terpencil seperti itu, yang jauh dari akses internet seperti itu, dan dia akan kembali lagi mungkin biasanya 4 minggu, 2 minggu seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga kurangnya pengetahuan dan kesadaran wanita akan hak reproduksinya. Kemudian salah satu yang menjadi penyebab itu adalah kasus perceraian, Bunda. Ya, kasus perceraian. Nah, kasus perceraian ini kenapa juga menjadi penyebab salah satu ini? Karena biasanya orang yang bercerai kemudian dia menikah lagi pasti dia akan ingin memiliki anak. Nah, posisinya sekarang kita tidak tahu dia bercerai itu di usia reproduksi atau mungkin dia bercerai dengan jarak waktu yang dekat, kemudian dia dituntut untuk memiliki anak lagi. Nah, ya mungkin keluarga yang baru dia tidak akan melihat jaraknya kehamilan seperti apa, usianya, risikonya seperti apa. Ya taunya suatu keluarga memiliki keturunan seperti itu. Jadi memang kemarin saat kita diskusi salah satu perceraian itu juga bisa menyebabkan hal-hal tersebut, menambah kasus seperti itu. Kalau dia akhirnya hamil, mungkin dia pasti akan menginginkan anak ya dari suami yang baru atau keluarga yang baru seperti itu ya. Nah, kemudian 4 pilar, salah satu upayanya di sini adalah 4 pilar safe motherhood ya. Kita tahu ada KB, asuhan antenatal, persalinan bersih dan aman. Biasanya materi ini akan disampaikan Bu Anggra seperti itu ya. Jadi Bu Anggra ini akan tentang safe pilar motherhood, nanti akan ketemu sama Bu Anggra. Kemudian asuhan maternal dasar, kemudian pelayanan kesehatan primer, dan equity untuk perempuan. Jadi yang belakang-belakang nanti Bunda bisa baca sendiri ya, ada pendekatan masalah, kemudian dikeluarkan kebijakan dan strategi nasional program kerja. Jadi di sini hanya upaya-upaya, yang ke belakang ini upaya-upaya. Tapi upaya pemerintah itu kadang kan perlu ada suatu inovasi ya, Bunda kan
kalau dulu sih saya penugasannya adalah membuat suatu program inovasi, Bunda. Tapi kalau saya sekarang yang paling justru fokusnya adalah penyuluhan. Nanti dengan penyuluhan dengan teknik pre dan post, Bunda akan tahu akar permasalahannya. Jadi ini kebijakan nanti bisa dibaca sendiri, ada pendekatan masalah, 4 komponen prioritas kesehatan, keluarga berencana, kemudian keluarga itu seperti apa, yang harus dilakukan apa, kemudian 8 fokus prioritas nasional bidang kesehatan, kemudian kesimpulannya apa. Jadi kesimpulannya AKI masih tinggi di Indonesia, perlu usaha bersama lintas sektoral. Salah satu usaha Safe Motherhood adalah pembelian KB yang sesuai karena memang keterkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian selain peningkatan usaha kesehatan diperlukan juga peningkatan status ekonomi seperti itu ya. Kemudian itu tadi terkait obstetri kesehatan ibu dan anak. Baik Bunda, sebelum kita menginjak ke contoh format asuhan apa? Bukan asuhan. Apa? Saya lupa. Ke format penyuluhan. Nah, dari kasus-kasus ini tadi mungkin Bunda akan berpendapat atau mungkin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada diskusi atau pernah punya pengalaman seperti itu. Monggo Bunda, silahkan. Ada Bunda? Cukup? Ada, Bu. Ya, Bunda Sartika. Ya, monggo Bunda. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Ini tentang pengalaman, Bu. Kemarin, bulan lalu, kita ada pasien. Pasien ini, Bu, sebenarnya dia ini rajin ini ke puskesmas. Pemeriksaannya rajin. Tapi karena keluarga tidak ada, pasiennya melahirkan sendiri jam 2 pagi di rumah. Jam 2 pagi. Tapi tidak apa-apa, Bunda. Ya, pasiennya sendiri, nggak ada yang tolong, suaminya di luar kota, sehingga melahirkan jam 2 pagi, tidak ada yang tolong sampai pagi, hari-harinya belum keluar, plasentanya belum keluar, Bu. Kemudian bayinya sudah meninggal, belum dipotong, hari-harinya dengan bayinya dengan meninggal, jadi sehingga kita dengan begitu, suaminya keluarganya sudah datang, panggil kita ke puskesmas, langsung kita lihat ke rumah, ternyata ya keadaannya mungkin karena kita selidiki, Bu, malas tahu atau ini, karena memang kasusnya itu juga sudah pernah di tahun 2015. Ini berapa Bunda itu? Kayaknya pasiennya kita bawa kembali ke puskesmas, kita lakukan asuhan kebidanan, Bu, sampai oksitosi yang kedua, sehingga kita manual plasenta dengan berjalan dan sehat ibunya. Jadi ini, Bu, sebenarnya juga kita kebanyakan pasiennya istilahnya kalau di sini, Bu, malas tahu. Bidannya sudah kasih ingat, kita sudah berikan penyuluhan, dia datang periksa rajin, tapi kadang gimana ya. Jadi kasus kita masih banyak, sehingga AKI dan AKB itu tinggi. Ya. Bukannya kita sudah, seharusnya kalau sudah kehamilannya sudah tua, kita ini keluar, jangan ditinggal sendiri, kita sudah ini, tapi tetap sehingga kita sekitar sudah kesehatan sudah berusaha, Ibu, tapi tetap ada yang seperti itu. Ini pengalaman baru bulan lalu, Bu, kita di. Ya. Terima kasih Bunda Sartika. Jadi itu tadi berbanding terbalik dengan kasus Ibu Siti ya. Kalau Ibu Siti memang secara teori karena memang dia tidak terpapar oleh tenaga kesehatan. Tapi ternyata dari kasusnya Bu Sartika ini justru sebaliknya. Dia pun juga ke tenaga kesehatan sudah seperti itu. Nah tadi yang menjadi permasalahan adalah dia tahu tapi dia tidak melaksanakan. Artinya, nah itu tadi dipengaruhi oleh apa? Seperti itu. Kemudian saya katakan tadi saat kita memberikan konseling atau edukasi itu
itu kita harus tahu pengambil keputusannya itu siapa, Bunda. Kalau ibunya pengambil keputusan tepat sasaran, tapi kalau kita konseling tapi pengambil keputusannya bukan ibunya, harusnya kita melibatkan keluarga, misalkan suami atau mungkin mertua atau mungkin siapa. Kalau bisa kita melakukan pendekatan di situ, artinya keluarga, karena sebanyak apapun kita memberikan edukasi, tapi yang kita edukasi itu bukan pengambil keputusan. Jadi akhirnya informasi yang dia terima ya hanya diterima saja, tidak dilakukan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa evaluasi seperti yang tadi komunikasi. Pernahkah apa yang kita sampaikan ke pasien itu apa benar-benar diterima sesuai apa yang kita bilang? Misalkan kita bilang A, apakah pasien juga menangkap A. Jangan-jangan yang kita bilang A, pasien menangkap B. Makanya mungkin ya, Ibu kita coba yang hal-hal yang sederhana saja secara teori. Seandainya kita mencoba meminta Ibu mengulang penjelasan, artinya apa yang, akhirnya kalau dia mengulang itu dia mengerti. Takutnya seperti katakan tadi. Kemudian informasi, ya sebenarnya kita tidak salah artinya Bunda ya, cuman ada beberapa kendala. Salah satu itu tadi dari segi informasi, yang kedua adalah dari pengambil keputusannya siapa. Nah biasanya keluarga, pengambil keputusan di keluarga, kemudian budaya dan adat istiadat juga akan mempengaruhi ya seperti itu Bunda, atau mungkin juga latar belakangnya. Apakah kehamilan itu diinginkan? Apakah kehamilan itu memang apa ya direncanakan seperti itu, tapi kan kita tidak tahu ya, namanya masyarakat luas Bunda. Tapi kita menurut saya tadi saya sempat sangat tertarik ya, artinya kita terbuka sekali, ternyata kasus-kasus angka kematian itu sebenarnya yang menjadi permasalahannya adalah lingkungan sekitar seperti itu. Jadi tadi berbalik, nanti mungkin bisa saya buat tambahkan kasus ya nanti untuk di slide kayak gitu, bahwa ternyata yang selalu kontak dengan tenaga kesehatan pun juga tidak luput dari yang namanya akibat kesakitan dan kematian. Ya memang seperti kalau kita berbicara takdir ya, artinya memang kalau Tuhan sudah berkehendak ya sudah selesai, tapi setidaknya kalau kita dihadapkan dengan AMP seperti itu ya pastinya kita akan kena seperti itu. Jadi itu ya sangat memprihatinkan ya Bunda ya, apalagi kalau ada juga beberapa dulu itu kan, kalau misalkan dulu pernah ada kasus ya di sini juga, artinya mereka punya keyakinan atau kepercayaan memang tidak boleh KB, kemudian dan mereka juga tidak mau karena rata-rata tidak mau periksa seperti itu, karena tidak mau, karena rata-rata dokternya kan laki-laki ya Bunda ya, artinya dia tidak mau seperti itu. Jadi ya dia tertutup, ditolong sendiri, persalinan di rumahnya sendiri, ditolong sendiri ya, mungkin 1-2 kali nggak apa, tapi yang kedua akhirnya meninggal. Jadi meninggalnya kenapa bisa sampai meninggal, ternyata dia persalinannya ditolong sendiri. Nah, itu sebenarnya juga menjadi masalah kita ya, sepertinya itu memang sampai saat ini menjadi faktor yang sangat-sangat menjadi penyebab AKI dan AKB. Makanya kalau kita berbicara kalau sudah di negara maju Bunda, ya mungkin mereka memang sudah tersetting ya, tempat tinggal itu di daerah yang sudah difokuskan, tidak jauh di masyarakatnya. Jadi kayak semacam kita kayak permainan game, mungkin pernah permainan game di HP ya Bunda ya. Jadi kalau negara maju itu sudah kayak ditata, perumahan di sini, ini di sini. Jadi dengan perumahan di dekat kota seperti ini atau apa, kan fasilitas kesehatan itu tidak jauh seperti itu. Jadi pada intinya menurut saya adalah pengetahuan itu sendiri. Nah, informasi yang diterima harus jelas terlebih dahulu. Kemudian lingkungan sekitar itu mungkin Bunda ya, Bunda Sartika. Jadi mencoba, makanya kenapa endingnya dari mata kuliah ini adalah kita memberikan penyuluhan. Jadi penyuluhan yang kita wajibkan adalah pre dan post seperti itu. Jadi seperti Bunda mau nyusun skripsi seperti itu, ada indikator, misalnya pengetahuan itu ada indikator pengertian, manfaat, tujuan ya. Materi yang kita berikan itu harus ada pertanyaan yang mewakili. Misalkan tentang anemia kehamilan. Jadi ya ada pertanyaan tentang 10 pertanyaan tentang anemia kehamilan sebelum diberikan penyuluhan, diberikan pertanyaan 10, pertanyaan cukup iya dan tidak, kemudian diberikan edukasi, kemudian dievaluasi. Nah, kadang kita itu tidak melakukan evaluasi, Bunda, dan rencana tindak lanjut seperti itu. Jadi yang kita evaluasi intinya tentang yang sudah terjadi. Akibat misalnya BPLR ya memang kita evaluasi seperti itu. Tapi
rencana tindak lanjutnya. Artinya misalkan kita post test, misalkan dari 10 pertanyaan tadi, ternyata masih banyak yang dijawab salah. Pertanyaan mana yang masih dijawab salah? Oh, mungkin ternyata masih ada yang salah menjawab pertanyaan tentang cara contohnya mungkin cara mengkonsumsi tablet FE. Nah, ternyata ibu hamil masih ada yang belum tahu, masih salah cara mengkonsumsi tablet FE. Nah, ya makanya ini ibu hamil ini yang akhirnya menyumbang angka kesakitan dan kematian, karena yang sudah bagus itu tadi kan nggak akan diperhitungkan, Bunda. Yang muncul itu justru hanya 2 saja. 2 orang ibu hamil ini loh yang belum tahu ternyata masih salah menjawab pertanyaan tentang cara mengkonsumsi tablet FE. Ya akhirnya ya 2 ini yang akhirnya anemi, mungkin terjadi anemi, kemudian akhirnya BBLR, dan juga ditinjau dari faktor yang lain bahwa BBLR itu kan juga tidak hanya anemi itu tidak, mungkin bisa dia anemi kemudian mengakibatkan BBLR, tapi juga ada kasus yang lain, faktor-faktor yang lain. BBLR itu jarak kelahiran, usia kehamilan, seperti itu. Jadi masalahnya kompleks, Bunda, seperti itu. Makanya kalau kita mau lakukan penelitian suatu teori itu harus ada hubungan. Kita mau menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti itu. Oke, baik Bunda. Terima kasih Bunda tadi untuk sharingnya ya, sangat menarik sekali. Suatu pendapat yang berbanding terbalik dengan contoh tadi Bu Siti, seperti itu. Oke. Ya. Baik, mungkin ada lagi Bunda yang mau sharing, menyampaikan pengalamannya. Obstetri sosial. Cukup ya. Oke, baik. Jika cukup kita lanjutkan. Ini nanti Bunda membuat penyuluhan ya. Artinya Bunda memang, saya tekankan lagi, memang secara laporan ini sangat detail dan sangat lengkap sekali. Tapi nanti dalam Bunda menyusun laporan itu senyaman Bunda, kondisional saja, menyesuaikan yang ada di Bunda, seperti itu. Jadi memang ya indikatornya laporan lengkap, kemudian dikumpulkan seperti itu, tapi dalam proses penyusunannya itu senyaman Bunda. Artinya senyaman Bunda apa ya? Karena ini memang kondisional yang tidak khusus seperti itu. Ini nanti Bunda penyuluhannya itu nanti Bunda mengumpulkan ibu hamil, tapi bukan tidak mengumpulkan, pas ada kelas ibu hamil seperti itu. Nanti Bunda sambil mau penelitian kan bisa. Ada ibu hamil, begitu pas ada kelas ibu hamil Bunda ambil dokumentasi dan lakukan penyuluhan seperti itu. Ini contohnya adalah laporan kegiatan penyuluhan. Ini yang menjadi contoh ini adalah kemarin adik kita di Prodi D3 Kebidanan ya Bunda ya. Artinya tapi nanti Bunda formatnya pakai ini saja, nanti Bunda tinggal mengganti temanya apa seperti itu. Jadi tinggal mengganti saja, kemudian Prodi D3 ini diganti Prodi D4 seperti itu ya Bunda ya. Ini kemudian di sini ada pembimbing, ada anggota, nanti nama-nama Bunda seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada lembar pengesahan, di sini ada judul kegiatan. Sebenarnya ini kita ambil dari laporan penyuluhan, ini akan kita ambil sebagai kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi kalau kegiatan pengabdian masyarakat itu hanya 1 ya dalam 1 semester. Tapi yang lainnya kita buat penugasan saja seperti itu. Jadi ada nama lengkap, ada anggota pelaksana, kemudian tempat pelaksanaannya di mana, tanggalnya tanggal berapa, kemudian mengetahui nanti Bunda cukup sampai di sini saja. Nah nanti penyuluhannya bisa di tempat senyaman Bunda, boleh di BPM boleh, di posyandu boleh, di desa boleh, di puskesmas boleh, intinya di mana Bunda bisa ketemu ibu hamil, seperti itu, ketemu ibu-ibu hamil, seperti itu, bisa melakukan penyuluhan. Kemudian ini nanti tinggal di sini tanda tangan dan stempel seperti itu. Nah, mudah-mudahan cukup sampai di sini. Ini yang berikutnya ini nanti akan saya yang melengkapi seperti itu. Kemudian di sini ada kata pengantar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada daftar isi, nanti menyesuaikan, ini ada beberapa yang kurang, yang menyesuaikan halamannya seperti itu, ada beberapa yang belum saya masukkan. Kemudian daftar lampiran, di sini ada SAP dan materi, ini belum saya ganti ya, kalau kemarin contohnya demam berdarah, ini nanti SAP-nya sesuai dengan tema. Kalau temanya nanti lebih ke kehamilan ya Bunda ya, seperti itu, ada leaflet, ada kuesioner, nah ini yang paling penting ya untuk mengevaluasi
pemahaman pasien. Kemudian ada rundown kegiatan pelaksanaan, ada daftar hadir, ada dokumentasi, ada surat permohonan penyuluhan dari kampus, ada surat perintah tugas, ada surat balasan penyuluhan. Jadi ini nanti fleksibel aja ya Bunda. Nanti semua suratnya sudah ada, Bunda tinggal menulis saja, Bunda tinggal mengirimkan ke saya. Nanti saya akan membuatkan. Jadi Bunda tidak perlu chat admin atau tidak perlu chat TU seperti ini. Nanti bisa dikirimkan PJMK, mengirimkan ke saya seperti itu. Nanti akan saya kirimkan surat-suratnya. Nah, kemudian di sini ada bab 1 ada pendahuluan seperti ini, judul, kemudian analisis situasi. Nah, ini kalau misalkan di kelurahan ya ditulis kakaknya berapa, jumlah batas wilayahnya dengan mana, seperti itu ya. Kemudian kalau BPM ya dituliskan berdiri sejak kapan, nomor SIB-nya berapa, kemudian rata-rata kunjungan tiap bulannya itu berapa, persalinan berapa, kehamilan berapa, seperti itu. Nah, jadi deskripsi analisis situasinya. Kemudian di sini juga menceritakan mengapa mengambil kasus itu, seperti itu ya. Memang ya agak kita setting ya Bunda ya. Artinya kadang kan seharusnya kan kita tidak bisa menentukan tema. Harusnya kita survei dulu. Nah, masalahnya kan kita tidak survei, tapi saya tentukan judulnya ya ini ya. Karena kenapa saya tentukan judul Bunda? Karena di kami nanti saat ada akreditasi itu kan ada silabus. Nah, silabus itu seperti yang saya katakan tadi, saya mengajar mata kuliah apa itu harus sesuai. Kalau saya mengajar misalkan tentang tanda bahaya kehamilan, jadi penyuluhan yang saya lakukan juga harus seputar tanda bahaya kehamilan seperti itu. Jadi CPMK-nya atau pokok bahasan itu harus sesuai. Itu kalau nanti kita akreditasi, begitu asesor cek itu akan memberikan poin atau nilai yang tinggi, Bunda. Jadi kalau saya mengajar temanya tentang tanda bahaya kehamilan, tapi saya kok penyuluhannya mungkin tentang gizi, nah itu tidak match. Di situ akan diukur bahwa itu tidak sesuai dengan CPMK yang diambil. Itu kalau berdasarkan penyuluhan. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau untuk skripsi pun harus harapannya sama. Tapi kalau skripsi tidak, hanya ibu hamil gitu saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kenapa kasus itu diambil seperti itu. Mungkin selama ini kalau di BPM banyak kunjungan, nah, seperti itu ya. Memang agak sedikit mengarang ya, bukan mengarang ya. Menyerupakan seperti itu. Kemudian latar belakang di sini adalah latar belakang tentang temanya. Kalau ini perawatan payudara pada ibu hamil dan manfaat ASI, ya kita akan berbicara tentang manfaat ASI, perawatan payudara, tujuannya apa, kenapa perlu dilakukan penyuluhan, seperti itu. Nah, kemudian tujuan umumnya yaitu adalah dilakukan pendidikan kesehatan tentang cara perawatan payudara dan manfaat ASI. Nah, kemudian tujuan khususnya berdasarkan materi yang mau Bunda ambil. Ya, misalkan Bunda materinya pengetahuan, manfaat. Nah, di sini jadi menjelaskan pengertian, menyebutkan tujuan, menyebutkan manfaat, pengertian ASI seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan temanya. Dan di sini ada 9 poin. Nah, jadi nanti satu poin ini harus diwakili beberapa pertanyaan. Kalau misalkan 10 pertanyaan, penekanannya mana? Yang jadi A ini harus ada pertanyaan, B harus ada pertanyaan, C harus ada pertanyaan, D harus ada pertanyaan, E, F, dan G. Jadi jangan sampai pertanyaan itu hanya A, B, sama C aja, sedangkan D, E, F, G itu nggak ada pertanyaan. Kita kenal kalau di skripsi, di proposal adalah kisi-kisi pertanyaan. Seperti itu. Masih ingat ya Bunda ya, kisi-kisi pertanyaan. Seperti itu. Jadi isi misalkan pengertian ini ada berapa pertanyaan. Tujuan perawatan ada berapa pertanyaan, manfaat ada berapa pertanyaan, pengertian ASI ada berapa pertanyaan, sehingga semuanya terwakili. Seperti itu, kita buat pertanyaan 10 saja. 10 itu untuk apa? Memudahkan kita melakukan penilaian. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat kegiatan, ya intinya manfaatnya apa dengan adanya penyuluhan ini. Seperti itu. Manfaatnya apa yang bisa didapat sesuai dengan tema. Kemudian selanjutnya di sini ada kemudian masuk bab 2, pelaksanaan kegiatan, disebutkan di mana, kemudian temanya apa saja. Nah, kemudian persiapan kegiatannya meliputi 1, kegiatan survei, tempat pengabdian, permohonan izin, pengurusan administrasi, persiapan ke tempat untuk kegiatan penyuluhan. Saya tekankan lagi Bunda, kalau laporan itu memang kita susun secara sempurna, tapi pelaksanaannya senyaman Bunda, seperti itu. Yang penting laporan ini bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, yaitu di sini ada pembukaan, perkenalan. Kalau di BPM ya mungkin kita setting ya perkenalan dengan respondennya, ibu hamil, seperti itu. Menyebarkan kuesioner ya, di sini ada pre-test dan post-test ya.
kuesioner pretestnya, kemudian melakukan penyuluhan mengenai perawatan payudara dan manfaat ASI atau tema sesuai dengan yang Bunda ambil. Kemudian sesi diskusi atau tanya jawab dengan peserta. Jadi nanti saat sesi diskusi Bunda catat pertanyaannya apa saja. Kemudian Bunda menjawabnya apa, seperti itu. Nanti kita setting siapa yang tanya, siapa yang menjawab, seperti itu. Kemudian menyebarkan kuesioner post-test. Nah, kemudian penutupan pemberian souvenir bagi peserta yang memberikan pertanyaan, atau kalau enggak ucapan terima kasih, seperti itu. Kemudian sesi foto bersama, tapi kalau misalkan ini biasanya kita souvenir itu jika memang kita mengundang ya ibu hamil ya untuk tujuan kita. Tapi kalau saya kan kemarin ini intinya dimanfaatkan aja momen saat ada kelas ibu hamil. Tentunya ya mungkin Bunda tidak akan, ya karena pasien kan bukan pasiennya yang memberikan, bukan kita memberikan ke pasien, tapi justru pasien yang membayar kan sebenarnya kan begitu. Jadi artinya nggak apa-apa karena momen itu bukan momen kita khusus, kecuali kalau momen khusus. Tapi makanya saya bilang fleksibel saja ya Bunda ya. Yang tadi kemudian berpamitan, kemudian penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian sasarannya di sini adalah kegiatan pendidikan, sasarannya siapa, seperti itu, jumlahnya berapa, kemudian output dan outcome seperti itu. Outputnya adalah warga diberikan pendidikan kesehatan, dari hasil penyuluhan warga sangat kooperatif. Nah, di sini kapan perawatan payudara dilakukan? Pertanyaan Ibu di inisial seperti itu, jawabannya apa? Disampaikan oleh mahasiswa siapa? Begitu juga ada pertanyaan A, pertanyaan B, ditanya oleh Ibu siapa, dijawab oleh siapa, seperti itu, dicatat semuanya di sini, dimasukkan dalam laporan, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi tingkat pemahaman warga atau ibu hamil terhadap isi materi penyuluhan, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan warga dipersilakan untuk menjawab. Ibu hamil yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan souvenir sebagai tanda apresiasi. Outcome yang didapatkan adalah ini tadi. Program pengabdian pada masyarakat atau penyuluhan yang berupa pemeriksaan kesehatan, konseling dan penyuluhan kesehatan mengenai perawatan payudara pada ibu hamil dan manfaat ASI dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pengertian perawatan payudara, tujuan perawatan payudara, manfaat perawatan payudara, pengertian ASI. Jadi kita tuliskan ulang ya. Kemudian hal tersebut terbukti dari rekap hasil kuesioner sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Sebelum diberikan penyuluhan sebanyak 2 peserta atau ibu hamil dalam persennya 25% dengan pengetahuan baik. Dan setelah kegiatan terdapat peningkatan menjadi 6 peserta atau 75% dengan pengetahuan baik. Jadi sebelum diberikan edukasi itu ada 2 ibu hamil yang pengetahuannya sudah baik. Tapi setelah diberikan penyuluhan ada peningkatan menjadi 6 ibu hamil menjadi pengetahuannya baik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabelnya. Ini sebelum pengetahuan baik itu 2 orang, yang cukup ini ada 6 orang, yang kurang nggak ada. Kemudian setelah diberikan penyuluhan di sini ada yang peningkatannya baik dari 2 menjadi 6. Kemudian yang cukup yang tadinya 6 menjadi 2. Tapi ini yang Bunda, ini sebenarnya mau kita cari itu ya ini. Intinya di sini, yang masih 2 ini karena apa? Pertanyaan mana yang masih dijawab salah oleh ibu hamil? Itulah sebenarnya yang menjadi akar permasalahan yang ada. Itu ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan hanya simpel aja perawatan payudara, kita tanya kemarin waktu ada konseling ketemu sama ibu hamil sudah pernah dapat materi tentang materi perawatan payudara ya? Sudah seperti itu. Berarti sudah tahu, belum tentu Bunda. Saat kita evaluasi dengan pre dan post ternyata ini masih ada 2. Nah 2 ini pertanyaan mana yang masih belum tahu? Itulah Bunda yang menjadi akar permasalahan yang ada. Meskipun kasusnya sepele hanya anemia, atau mungkin kasusnya sepele hanya apa? Menurut kita sepele anemi gitu. Makanya kenapa? Kalau saya lihat judul-judul yang diajukan tentang kehamilan itu selalu anemi. Nah, ada apa sebenarnya ada anemi? Sampai jenuh. Sampai judul itu jenuh, Bunda. Judul kalau tentang anemi itu saya kayak angkat tangan, Bunda. Mau judul apa lagi anemi itu? Mau seperti apa? Ya, makanya di sini, Bunda. Perlunya jadi Bunda itu selain komunikasi, mengklarifikasi ulang, ya perlu ada sering, kalau bisa sering, Bunda. Bunda lakukan penyuluhan seperti ini sering untuk mengevaluasi ini tadi. Jadi, belum tentu mereka yang tahu pengetahuannya ada karena ada kriteria pengetahuan baik, cukup dan kurang. Bunda harus tahu berapa persen sih pengetahuan ibu hamil saya atau pasien saya
yang baik berapa persen, yang cukup berapa. Itu hanya tentang pandemi, belum kasus-kasus yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian hambatan, nanti dijelaskan hambatannya apa, kemudian rekomendasi tindak lanjut. Sebenarnya rekomendasi tindak lanjut ini sebenarnya mengarah lebih ke hasil pemeriksaan, hasil pengetahuan yang masih kurang tadi. Cuman ini secara umum nanti Bunda bisa tambahkan ya. Artinya rencana tindak lanjutnya apa untuk kasus 2 orang ibu hamil tadi yang masih pengetahuannya kurang setelah diberikan penyuluhan. Kemudian selanjutnya di sini ada penutup. Di sini ada kesimpulan di mana bahwa mendapatkan respon yang bagus, hasil penyuluhannya didapatkan 2 ibu hamil yang masih berpengetahuan kurang, kemudian diperoleh 3 pertanyaan, kemudian dari 8 peserta sebelum diberikan penyuluhan sebanyak 2 peserta yang pengetahuannya baik, dan setelah kegiatan terdapat peningkatan 6 peserta. Kemudian ada saran seperti itu. Ada saran, kemudian ada ini lampiran ya, lampirannya ada SAP, benar membuat SAP, kemudian ada latar belakang sedikit mengulas tentang masalah yang diambil, ya, seperti itu mungkin ada kalau misalkan apa ya keterkaitan dengan kunjungan atau apa seperti itu. Kemudian tujuan umumnya sama tadi. Kemudian di sini ada sasarannya, ibu hamil di mana tempatnya, materinya terlampir seperti itu. Kemudian medianya ada boleh pakai LCD atau proyektor, jika tidak ada di skip saja, boleh leaflet, boleh alat demonstrasi. Ini karena dia mau mendemonstrasikan perawatan payudara, ya berarti disiapkan alat demonstrasi. Tapi jika tidak, ya tidak perlu hanya penyuluhan, mungkin cukup dengan leaflet saja. Kemudian metode penyuluhan itu ada ceramah, ada tanya jawab, ada demonstrasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada setting tempatnya ya. Di sini ada moderator, ada fasilitator, ada peserta, ada observer seperti itu. Kemudian pelaksananya di sini ada SAP, nanti Bunda tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan tema Bunda. Seperti itu, tema kelompok Bunda. Kemudian uraian tugas, ada moderator, ada pembawa materi, ada fasilitator. Ini kebetulan saya kemarin adik tingkat D3 ya Bunda, kebetulan ini pas adiknya lagi praktek PKK seperti itu, dan saya memang bisa menghadiri untuk karena adik-adiknya kan masih D3 ya Bunda ya, jadi memang harus dibantu terlebih dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bisa dilibatkan seperti itu. Jadi nanti kalau saya rasa Bunda sendiri sudah cukup ya, artinya karena memang tempat yang jauh seperti itu ya. Kemudian kriteria evaluasi, ada evaluasi struktur, ada evaluasi proses, kemudian diolah datanya. Kemudian di sini ada materi, jadi ini materi perawatan payudara, kita masukkan semuanya. Bunda nanti materinya tidak perlu panjang-panjang, Bunda cukup ambil dari searching di internet, banyak ada SAP apa gitu, biasanya sudah ada materi di situ satu paket seperti itu. Kemudian kalau leafletnya nanti, nah ini teknik-tekniknya, kemudian penutup, kemudian ada sumber pustaka, kemudian ini ada leaflet. Nah leaflet ini kalau Bunda boleh pakai logo II Castrada, artinya leaflet ini yang memang benar-benar membuat Bunda sendiri, buat sendiri dengan mix atau mix dengan leaflet. Tapi kalau misalkan murni Bunda download dari internet seperti itu, atau mungkin punya puskesmas Bunda ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 logo, logo tempat Bunda bekerja sama ditambahkan logo II Castrada seperti itu, tidak apa-apa. Jadi di sini ada leafletnya dilampirkan seperti ini. Kemudian di sini tidak kalah penting ada kuesioner penyuluhan. Jadi nanti Bunda membuat 10 pertanyaan dari materi yang akan Bunda sampaikan. Jadi sini jawabannya salah benar seperti itu. Nah di sini ada pertanyaan yang negatif Bunda ya, artinya ada pertanyaan yang negatif seperti itu. Jadi untuk mengukur kemampuan, melicinkan kedua tahapan dengan ini pertanyaannya kurang pas ya. Nanti mungkin saya ini tambahkan lagi ya, bahwa perawatan payudara salah satunya dilicinkan kepada yang benar adalah dengan baby oil seperti itu. Nah ini kalau dia menjawab benar atau dia menjawab salah, berarti kan dia nggak tahu. Nah seperti itu. Itu untuk teknik perawatan payudara. Tapi kalau yang lain kan nanti menyesuaikan. Berilah tanda cinta sesuai pendapat saudara, pengetahuan, keterangannya, pengetahuan baik. Dikatakan pengetahuan baik jika menjawab benar 8-10 soal. Pengetahuan cukup jika menjawab benar 5-7 soal. Pengetahuan kurang jika menjawab benar kurang dari 5 soal, seperti itu. Nah, kemudian rundown kegiatan seperti ini ada registrasi, pembukaan, sambutan-sambutan, kemudian ada mengisi pertanyaan pretest, penyampaian materi, demonstrasi perawatan payudara, atau kalau nggak ada demonstrasi ya sudah ini di skip, penyampaian materi saja. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab, mengisi pertanyaan post-test, kemudian penutup,
Kemudian di sini penutup oleh moderator, memberikan bingkisan atau ucapan terima kasih, kemudian foto bersama. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar hadir. Ini kemarin daftar hadir yang sudah disediakan dari Puskesmas ya Bunda ya. Seperti itu. Nah, nanti Bunda boleh mencatat di sini, ini boleh digeser ini nanti. Nah, di sini sudah ada seperti itu. Daftar hadir seperti itu. Nanti saya akan berikan wordnya ini. Kemudian setelah itu ada dokumentasi. Nah, Bunda, syarat dokumentasi itu harus ada syaratnya ya Bunda ya. Artinya dokumentasi yang baik itu satu, akan terlihat audien. Jadi kalau hanya kita saja memberikan penyuluhan, pas fotonya hanya kita, itu kurang pas Bunda. Jika dalam penilaian itu kurang bagus, artinya nilainya kurang. Tapi harus ada foto tampil kita sebagai pemateri dan juga diikuti audien seperti itu. Kemudian ini pembukaan dan sambutan, nanti ada kepala desa, ada babinsa seperti itu. Kemudian ada pretest. Jadi nanti fleksibel saja ya Bunda ya. Kalau di BPM ya mungkin cukup dihadiri pemilik BPM-nya, atau kalau mungkin BPM-nya Bunda sendiri juga boleh seperti itu. Sepertinya kalau Bunda punya BPM ya udah pakainya BPM Bunda sendiri, pasien Bunda sendiri juga tidak apa-apa. Seperti itu, nanti yang tanda tangan stempel ya Bunda sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada pretest. Nah, ini saat pretest ada dokumentasinya, kemudian ini penyampaian materi. Ya, penyampaian materi ada beberapa seperti itu. Oke, kemudian ini kebetulan ini kemarin saya sendiri Bunda. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada demonstrasi perawatan payudara oleh adik-adiknya ya. Kemudian saya mendampingi saja. Kemudian di sini ada sesi diskusi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada post-test. Ini kemarin dibantu oleh bidan koordinatornya ya Bunda ya. Dibantu bidannya. Kemudian ini foto bersama pemberian, kemudian bingkisan seperti itu. Kemudian ini foto bersama dengan perangkat desa atau perangkat kelurahan. Kemudian ini foto bersama ibu hamil. Jadi seperti ini Bunda. Oke. Nah, kemudian lampiran 8 surat permohonan penyuluhan. Nah, di sini nanti Bunda tinggal menuliskan dan dikirimkan ke saya. Jadi di sini nanti Bunda tinggal mengganti saja judulnya sesuai dengan Bunda, nanti dikirimkan ke saya yang akan memberikan tanda tangan, memberikan suratnya seperti itu. Kemudian di sini ada permohonan izin lampirannya, ini silahkan nanti diganti nama-nama Bunda seperti itu, nama-nama kelompok ya, sebenarnya maksimal 7 ya Bunda ya, tapi kalau terlalu 10 itu kurang efektif seperti itu. Kemudian lampiran surat perintah tugas, nanti Bunda juga tinggal menulis saja, menulis judulnya, nanti dikirimkan ke saya seperti itu. Nah, kemudian ada ini, nanti saya berikan kop, nah, kemudian ini juga isinya seperti apa, ini Bunda tinggal mengganti nama, tinggal mengganti materi, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, sama aja seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada surat balasan, ini karena di desa ya, ini boleh Bunda memang asli surat balasan dari sana, kalau tidak punya Bunda buat sendiri seperti itu, kita buat sendiri di sana, yang intinya ditandatangan oleh lahan. Kalau BPM ya ditandatangan BPM, kalau lahan ya ditandatangan oleh lahan seperti itu. Kemudian di sini biodata pembimbing, nanti biodata saya, kemudian nanti menyusul tidak apa-apa, kemudian biodata kelompok, jadi setiap kelompok menuliskan nama, jenis kelamin, program studi, terutama nanti Bunda ganti D4 kebidanan ya, seperti itu. Kemudian riwayat pendidikan, kewirausahaan yang pernah diikuti, pengalaman 10 tahun terakhir dari pemerintah atau penghargaan ya, asosiasi atau institusi lainnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada tanda tangan dari masing-masing anggota seperti itu. Nah, ini nanti ini adalah bentuk laporan penyuluhannya seperti itu. Nanti Bunda juga akan saya share nanti di apa namanya? Sebentar. Sebentar Bunda. Loading. Nah, di sini ada contoh-contoh surat balasan jika memang Bunda tidak ada seperti itu, atau kalau Bunda ada ya enggak apa-apa. Ini contoh-contoh kalau misalkan mau dipakai. Ini yang pakainya nanti di puskesmas, kalau misalkan mau mengambil di puskesmas, ya pakainya di puskesmas dengan menyesuaikan logo puskesmas yang ada tempat Bunda atau kota Bunda. Kemudian ini kalau puskesmas, ini kemudian kalau kepala desa atau kelurahan di sini nanti bisa menyesuaikan logo di tempat Bunda ya, pemerintah daerah Bunda. Kalau misalkan di Kabupaten NTT atau apa ya menyesuaikan. Nah, kemudian ini kalau misalkan tempatnya di BPM. Jadi
salah satu ya Bunda. Tidak semuanya diisi, ini hanya contoh salah satu gitu. Kalau Bunda di BPM ya Pak, surat balasannya pakai seperti ini, tinggal mengambil saja. Misalkan BPM Bunda Aranci seperti itu ya, tinggal nulis BPM Bunda Aranci, kemudian yang tanda tangan di sini ya Bunda Aranci seperti ini, begitu ya, tinggal di stempel sama tanda tangan. Jadi intinya tidak perlu dibuat sulit Bunda, artinya kalau kita diskusikan, kita konsultasikan kendalanya di mana, kita berikan solusi seperti itu. Nah itu tadi. Nah kemudian ini juga nanti ada file contoh-contoh ini tadi kelompok. Nah kelompok. Nah ini nanti Bunda boleh akan saya upload di form 4 semuanya. Ini surat perintah tugasnya, tinggal menuliskan namanya saja seperti itu, judulnya siapa, nanti dikirim ke saya seperti itu, yang saya merah-merah yang diganti seperti itu ya Bunda ya. Sebentar, belum saya share screen. Mohon maaf. Nah ini SPT. Nah, nanti di sini surat perintah tugas seperti itu. Nanti yang merah-merah ini diganti dengan kelompok Bunda seperti itu. Nanti dikirimkan ke saya, mungkin PJMK mengirimkan ke saya seperti itu, sehingga saya bisa mengirimkan surat balasan. Atau kalau enggak nanti saya bilang, oh sudah saya share di Google Classroom seperti itu. Nanti bisa di-download seperti itu. Ini adalah surat pelaksanaan, kemudian surat permohonan juga kalau mau sendiri juga ada Bunda ya, ini yang file sendiri. Jadi ada yang sudah jadi satu dengan laporan, ada yang sudah sendiri. Nanti tergantung aja. Bunda mau kirimnya sendiri-sendiri, mungkin lebih baik dikirim sendiri ya Bunda ya di sini. Nah, ini di sini ada permohonan izin, nanti akan saya berikan kop dan tanda tangan. Nah, kemudian permohonan izin kepadanya siapa, seperti itu, yang merah-merah diganti dengan judulnya Bunda, seperti itu. Kemudian, nah ini, seperti ini, nanti diganti nama-namanya, ganti nama Bunda. Kemudian Bunda, Bu, temanya seperti apa, seperti itu. Nanti kita akan lihat ini, tema-temanya juga sudah saya upload, daftar judul penyuluhan, sebentar. Tadi Bunda masih loading, laptopnya udah penuh semua ini. Oke, kemudian di sini saya share screen. Nanti di sini daftar judul penyuluhan, memang saya memfasilitasi ada 10 kelompok ya Bunda, tapi fleksibel aja sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas seperti itu. Jadi kalau tidak harus minimal 7, maksudnya memang minimal itu maksimal 7, tapi itu kondisional ya Bunda. Kalau di sini kalau tidak salah Bunda di DC1 itu berapa? 23 ya Bunda ya? 23 ya? 27 Ibu. 27. Mahasiswa 27 Ibu. Oh ya, 27 mungkin bisa dibagi 4 kelompok seperti itu ya. Jadi bisa dibagi 4 kelompok, nanti silakan memilih temanya bebas. Maksud temanya di sini boleh memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi tidak boleh sama. Misalkan kelompok 1 tidak boleh, misalkan nutrisi ibu hamil ya hanya 1 saja, berarti yang lainnya tanda bahaya kehamilan seperti itu. Jadi ada 4 tema. Jangan sampai kelompok 1 dan 2 temanya beda. Bunda boleh memilih dari 10 ini bebas saja yang memudahkan, atau kalau tidak-tidaknya yang memang Bunda materinya sudah ada seperti itu, nanti bisa didiskusikan. Saran dari saya pembagiannya berdasarkan begini, kira-kira siapa yang punya kelas ibu hamil yang dalam waktu dekat ini ada kelas ibu hamil. Misalkan di sini ada Bunda Esri, ada Bunda Aranci, ada Bunda Yeni, ada Bunda Maulana, seperti itu. Nah itu dipisah seperti itu. Bunda Esri itu kelompok 1, Bunda Aranci kelompok 2, nah yang lainnya mengikuti. Jadi misalkan kalau Bunda Esri itu tadi sudah ada kelas ibu hamil, ya sudah tugas Bunda Esri itu hanya memberikan penyuluhan di kelas ibu hamil. Tugas yang lainnya seperti laporan, seperti leaflet, boleh dibagi ke yang lainnya seperti itu. Jadi artinya itu yang dinamakan kerjasama. Jadi kalau sudah melakukan kegiatan penyuluhan ya sudah tugas yang lain dibagi. Jadi nanti saat pengumpulan nanti akan ada pertanyaan, apa tupoksi, apa tugas Bunda di dalam kelompok seperti itu. Jadi nanti Bunda tuliskan seperti sebagai evaluasi supaya tidak ada kejadian tidak mengumpulkan tugas tapi nama ada seperti itu. Jadi intinya nanti untuk tugas ini merupakan nilai ujian akhir semester Bunda ya. Jadi penilaiannya adalah ketepatan waktu, kemudian kesesuaian dengan isi, nilai A seperti itu. biar semangat ya Bunda ya. Oke. Dan nanti nama-nama kelompok mungkin tidak perlu ditulis Bunda ya. Cukup nanti kita sepakati 4 kelompok ya untuk DC1 ya, DC1 ya. Yaitu Bunda terkait
materi ya sebenarnya inti dari mata kuliah obstetri sosiologi ini adalah untuk tadi kasus dari Ibu Siti tadi itu adalah penyuluhan. Makanya kita akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya karena saya departemen kehamilan ya temanya tentang kehamilan. Kita akan melihat pengetahuan post-testnya seperti ini. Nah, harapannya ya Bunda ya benar-benar dilakukan secara real. Tapi ya kadang harapan itu ya apa ya jauh harapan yang terjadi itu jauh dari kenyataan seperti itu karena kendala-kendala apa ya tidak apa-apa. Makanya saya bilang kan laporan itu harus semaksimal mungkin sesempurna tapi pelaksanaannya senyaman mungkin. Artinya bagaimana tugas ini bisa dikerjakan, ada kerjasama yang bagus antar kelompok seperti itu. Jadi itu yang bisa sampaikan. Baik Bunda, dari sini ada yang mau disampaikan. Jangan lupa nanti Bunda upload ya. Tadi di Google Classroom tadi ada pertemuan 1, pertemuan 2, bukti dari penyuluhan. Tadi di pertemuan kelima, kalau tidak salah bukti penyuluhan, dokumentasi. Jadi dokumentasinya Bunda jangan asal mendokumentasikan, tapi didokumentasikan sesuai yang ada di contohnya. Jadi terlihat audiennya, terlihat momen-momen seperti itu, foto bersama. Jadi nanti Bunda upload aja dokumentasi atau kalau enggak dan surat perintah tugas. Kalau misalkan Bunda mau merekam saat kegiatan, mau direkam pakai Zoom atau apa ya boleh seperti itu. Buktinya itu boleh apa-apa seperti itu. Tapi nanti akan ada pertemuan berikutnya sebenarnya adalah presentasi ya, presentasi laporannya seperti itu. Tapi nanti laporannya cukup Bunda dengan tim kelompoknya ada saja melakukan Zoom dan direkam, direkod kemudian diupload ke pertemuan 7 kalau tidak salah jadi videonya. Jadi nanti yang dipresentasikan tidak perlu panjang-panjang Bunda. Terutama intinya adalah tempatnya di mana, kemudian analisis situasinya, kemudian kegiatan input proses output, kemudian sama dokumentasi dan hasilnya. Jadi nggak harus semuanya. Materi-materi tidak perlu dibaca, ya hanya inti-intinya saja. Kalau bisa maksimal hanya 1 jam saja seperti itu. Jadi nanti ada foto sesi diskusi bersama seperti itu ya Bunda ya. Nah baik dari sini ada yang mau ditanyakan Bunda. Jadi nanti sekali lagi yang mengupload perwakilan ketuanya atau perwakilan salah satu dari kelompok. Kalau mungkin misalkan ketuanya tidak bisa, boleh ada perwakilan kelompok. Jadi sekarang ditentukan saja 4 kelompok ya untuk DJ1 4 kelompok itu satu kelompok ada Bunda yang memiliki kelas ibu hamil yang dalam waktu dekat ini ada kelas ibu hamil dan kalau bisa ya pas saat penyuluhan itu menggunakan jas alma mater kalau bisa, tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, seperti itu fleksibel saja. Oke, baik Bunda, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait penugasan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan Bunda? Atau sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Oke, baik Bu Angelina. Ya, Bu Angelina. Cukup jelas Ibu. Oh, cukup. Oke, baik. Ada yang lain? Oke, ada yang lain? Jadi intinya yang paling penting adalah dokumentasi, kemudian hasil post-test, sama kemudian tanda bahwa kita sudah melakukan penyuluhan. Kenapa saya membutuhkan suatu surat bukti karena nanti hasil penyuluhan itu mungkin suatu saat bisa dipublikasikan seperti itu, sudah masuk dalam jurnal. Jadi bisa disearch. Kalau biasanya jurnal penelitian, ini adalah jurnal pengabdian masyarakat. Jadi nanti akan publish. Makanya kenapa saya memerlukan suatu surat izin penelitian dan balasan karena suatu saat kalau dipublikasi itu sudah ada izin seperti itu. Itu ya Bunda ya. Baik, jika tetap semangat ya Bunda ya. Jangan dibayangkan. Ya, ada Bu Aranci. Ya, baik. Ya. Begini Bu, sudah jelas, tapi untuk penyuluhan kami mahasiswa 7 orang berkumpul di satu puskesmas untuk melakukan penyuluhan, sedangkan kami di sini satu puskesmas 1 orang yang dikasih untuk pendidikan, berarti kami tidak satu puskesmas yang kuliah Ibu. Terus untuk dokumentasi berarti kami harus undang camat atau kelurahan untuk sama-sama, dan kami buat penyuluhan harus mengundang ibu-ibu hamil yang harus hadir di satu tempat. Jadi kayaknya butuh waktu agak
tidak bisa hanya 2 minggu. Minta maaf. Oke, baik Bunda. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Artinya itu tadi contoh ya Bunda ya. Itu kan memang kebetulan dihadiri oleh kepala desa seperti itu ya. Ada apa namanya Kamtibmas atau apa ya Babinsa ya. Tapi saya sampaikan itu fleksibel ya Bunda ya. Tapi kalau misalkan Bunda di BPM kan tidak perlu dihadiri. Kalau misalkan di desa pun tidak dihadiri ya tidak ada masalah Bunda. Tidak apa-apa. Yang penting ada dokumentasi. Nggak harus seperti itu. Tapi kalau syukur-syukur dihadiri ya tidak apa-apa seperti itu. Ya memang contoh itu memang harus sempurna Bunda ya. Jadi makanya saya katakan pelaksanaannya senyaman Bunda. Jadi tidak harus mengundang ibu hamil. Saya tadi sampaikan memanfaatkan saja. Kalau misalnya dalam waktu dekat ini ada kelas ibu hamil, nah itu aja dimanfaatkan. Bunda tadi pertanyaan bagus Bu. Saya kan tidak di satu tempat. Tadi saya katakan kalau misalkan Bunda Aranci, oh besok minggu depan saya ada kelas ibu hamil. Nah tugas Bu Aranci hanya memberikan penyuluhan. Selesai, kirimkan dokumentasi ke teman. Nah, silahkan siapa yang mengerjakan laporannya, siapa yang mengerjakan leafletnya, gitu. Jadi kan di mana-mana bisa, tapi yang dijadi satu tempat itu hanya tempat yang di mana Bunda melakukan penyuluhan. Ya, meskipun pesertanya ada mungkin dari di mana ya kalau di Nusa Tenggara Timur, dari Atambua, dari Alor atau apa, nah tidak apa-apa. Artinya tapi kan itu tempatnya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Yang tempatnya dipilih itu tadi yang memang bisa mengizinkan, bisa memberikan tanda tangan dan stempel. Itu yang paling penting. Gitu Bunda. Jadi ini sebenarnya kalau targetnya kan memang pertemuan berikutnya dipresentasikan. Tapi saya tadi katakan presentasi cukup dengan Zoom dengan kelompok sendiri saja. Poin-poin yang penting maksimal 1 jam aja, karena nanti kalau diupload juga terlalu berat ya Bunda ya. Jadi maksimal 1 jam, boleh lebih, boleh kurang ya dari 1 jam. Kemudian nanti juga apa namanya ibu hamil di situ ada dokumentasi. Apa ya, memang kalau membayangkan ini kayak seolah-olah berat ya, tapi karena kalau Bunda itu sudah merupakan sesuatu yang rutin, kelas ibu hamil nggak akan berat. Artinya sudah ada dokumentasi, tidak harus mengundang. Jadi yang sudah kelas ibu hamil yang ada aja. Kemudian ya tadi saya mau sampaikan di sini kan 1 semester Bunda. Nanti yang terakhir itu kalau tidak salah ada berapa bulan yang terakhir. Jadi harapannya nanti maksimal dikumpulkan 2 minggu sebelum ujian akhir semester. Jadi waktunya sangat panjang. Tapi ya diusahakan tetap bisa dilakukan segera, karena semakin minggu akan semakin banyak ada tambahan tugas ya. Pengalaman semester kemarin ya Bunda ya, kan Bunda juga harus fokus skripsi seperti itu. Jadi jika ada kalau bisa segera dilakukan, diselesaikan seperti itu. Jadi ya, jadi nanti tahapannya panjang. Jadi nanti di akhir 2 minggu sebelum akhir semester. Jadi nilai ini nanti akan menjadi nilai akhir semester Bunda. Jadi nanti pertemuan berikutnya sesuai jadwal mungkin kita langsung masuk review materi aja. Memang ujian akhir semester isinya hanya review materi. Jadi Bunda mengerjakan 20 soal, Bunda tidak perlu khawatir, itu hanya evaluasi saja. Tapi nilai ujian akhir semester akan diambil dari nilai penugasan itu tadi, penyuluhan yang menjadi inti dari mata kuliah obstetri sosial. Jadi akar permasalahan itu, yang menanggulangi akar permasalahan itu adalah penyuluhan. Baik, begitu Bunda. Ada yang mau disampaikan? Jadi Bunda tidak perlu khawatir, tidak harus mendatangkan kepala desa atau apa, enggak. Bunda ya, intinya kita mengadakan penyuluhan. Kalau misalkan yang hanya Bunda sendiri dengan apa namanya, dengan pasien ya enggak apa-apa. Cukup. Kalau yang di BPM ya Bunda sendiri tidak masalah. Intinya ada dokumentasi Bunda dengan ibu hamil, itu aja. Ya, itu baik Bunda. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin juga untuk pertanyaan sama dari bunda-bunda yang lainnya ya. Oke. Jadi nanti yang pertama adalah Bunda menentukan 4 kelompok itu siapa yang lahannya di mana yang memiliki kelas ibu hamil seperti itu. Yang bisa memberikan, boleh di BPM, boleh di posyandu, boleh di puskesmas, boleh di kelurahan. Nanti surat-suratnya udah saya lengkapi semua ya, versi surat balasan dari puskesmas, dari desa, dari BPM seperti itu. Oke Bunda, baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini sudah cukup
kayak gini mengerenyitkan ini, mengawang-awang tugasnya. Seperti itu ya. Oke, tapi tetap tersenyum toh Bunda. Kita mengikuti prosesnya. Oke, baik Bunda. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bunda-Bunda semua bisa open kamera, kita akan foto bersama ya. Yang bagi Bunda yang bisa open kamera dalam keadaan maksudnya sesuai misalkan sambil dengan putranya ya enggak apa-apa, sambil ada pasien juga enggak apa-apa. Ya kondisi Bunda saat ini. Saya senang biasanya melihat ini Bunda lagi di mana. Bunda Feni lagi di luar ini kayaknya ya, Bunda Feni. Bunda Jemima lagi di rumah ya. Bunda Jenny, Bunda Flora juga lagi di rumah. Ini banyak yang di luar rumah ini karena jaringan ya Bunda ya. Cari jaringan yang bagus atau gimana ini? Iya Ibu, cari jaringan. Cari jaringan Bu. Cari jaringan yang selalu dicari-cari ya kalau online ya. Ini Bunda Lince sama putranya ini. Halo Adik. Iya. Iya. Ikut mama kuliah ya. Oke, baik ya. Oke, nanti ini ada satu slide saja kayaknya. Ada satu slide saja. Terima kasih. Nanti saya hitung 1, 2, 3 ya Bunda ya. Artinya nanti saya hitung ya Bunda ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Boleh close kamera lagi. Ya, saya simpan dulu. Saya simpan dulu ya. Oke, ini DC 1 ya Bunda. DC 1 obstetri sosial. Oke, baik Bunda, sudah saya simpan. Nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom, mungkin juga PJMK ya. Nanti saya minta mohon untuk mengisi link absensi seperti itu. Kemudian nanti jangan lupa, ini akan saya record, kemudian saya akan upload di YouTube seperti itu. Nanti Bunda silakan berabsensi dengan berkomentar NIM dan nama, like dan subscribe. Bukan YouTuber tidak, tapi hanya sebagai rekam jejak digital seperti semester yang lalu. Kalau sudah subscribe ya sudah. Oke, baik Bunda. Selamat sore, mungkin menjelang malam untuk Indonesia Timur. Selamat beraktivitas selanjutnya ya, mungkin berkumpul dengan keluarga atau mungkin dinas malam atau mungkin kembali pelayanan ke pasien. Tetap sehat selalu. Oh Bunda mohon maaf ada 2 slide ya, sebentar. Ada 2 slide. Saya ambil lagi. Oke, bentar, ada 2 slide. Oke, yang slide terakhir Bunda. Mungkin ada penambahan kayaknya tadi 1 slide. Oke, saya ambil yang slide ke terakhir ya. Oke, saya hitung. Kasihan nanti yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Bunda. Oke, saya simpan ini yang kedua. Oke, DC 1 obstetri sosial yang kedua. Oke, baik Bunda, itu yang bisa saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat ya Bunda untuk Bunda-Bunda semua. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, tetap tingkatkan imunitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Izin izin saya akhiri seperti itu. Sampai ketemu nanti. Oke, baik.